Hei, tadi malam itu yang pertama bagiku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku harus bertanggung jawab padamu? Jika kamu tidak ingin tamat, sebelum aku berubah pikiran, lenyaplah dari hadapanku. Bahkan celanamu saja belum terpasang, sudah ingin pura-pura lupa. Tadi malam, aku sendiri sebagai pemilik yang mengantarkan makanan, tidak disangka baru saja masuk sudah dipermainkan, membuat pinggangku terasa patah. Halo, kamu cari siapa? Shenzi, di mana kamu sebenarnya? Kamu harus segera menikah dengan Tuan Mudali. Cepatlah kembali sekarang juga. Aku, Shenzi, bahkan jika mencari pria sembarangan pun, tidak akan pernah mau menikah dengan Li Liang Chen, pria penggoda wanita itu. Siapa itu? Halo, pesanan Anda sudah sampai. Hei. Hei. $1 juta, anggap saja tidak terjadi apa-apa, lalu lenyaplah dari hadapanku. Nona cantik, biar ku beritahu ya. Aku ini bukan tokoh besar. Aku ini pengantar makanan. Aku tidak menjual harga diriku. Jika ingin menyuapku dengan uang, mohon maaf, aku tidak butuh itu. Oh, ternyata kamu punya harga diri juga. Lalu, apa yang kamu inginkan? Mendekatlah. Akan kuberitahu apa yang sebenarnya kuinginkan. Apa yang mau kamu lakukan? Sejak tadi malam aku sudah merasa ada yang tidak beres. Sepertinya rumahnya telah dipasangi mantra Feng Shui. Lepaskan aku, dasar bajingan. Ah. Hei Nona cantik, kamu sepertinya telah menyinggung orang yang sangat berpengaruh. Pengaturan racun pengikis tulang ini tidaklah sederhana. Racun pengikis tulang? Iya, seperti namanya, dalam waktu 3 hari, seluruh tulang korban akan terkikis oleh racun ini hingga tiada seketika. Ada seseorang yang ingin menghabisimu. Apa yang kamu lihat? Tubuh yang bagus, tak bosan untuk dipandang. Lelaki kurang ajar. Di sini ada $3 juta. Selain $1 juta yang kita sepakati tadi, $2 juta sisanya. Anggap saja sebagai rasa terima kasih karena kamu sudah menyelamatkanku. $1 saja sudah cukup. $1? Iya, segala sebab pasti ada akibatnya. Aku menyelamatkan nyawamu. Dan menarik bayaran $1 saja, itu sudah cukup untuk menyelesaikan urusan ini. Oh benar juga, orang yang memasang racun ini bukanlah orang sembarangan. Aku sarankan kamu untuk lebih berhati-hati. Aku pergi dulu. Lelaki kurang ajar. Ayah, apa yang terjadi padamu, ayah? Siapa yang membuatmu terluka? Beritahu aku pasti akan membalas perbuatan mereka padamu. Tidak, jangan balas dendam. Ayah, Musuh kita sangat kuat. Hari ini aku akan memasangkan kunci 9 naga padamu. Mulai sekarang, jalani hidup dengan sederhana. Jangan biarkan siapapun tahu identitasmu yang sebenarnya. ayah. Ada yang datang. Cepat pergi. Cepat pergi, ayo pergi. Ayah, jangan ayah. Ayah, segel kunci 9 naga tadi hampir saja pecah.
Sepertinya lain kali, aku harus menjauhi wanita itu. Hei, Kak Seng datang. Hai, Dunia ini benar-benar sudah gila. Ada berita heboh yang ingin kuberitahukan padamu. wanita tercantik di Haicheng, nona besar dari keluarga Shen, Shen Ziyi, ternyata mabuk-mabukan di tengah malam, bahkan menyewa seorang model pria untuk menemaninya tidur. Aku tidak tahu pria itu dapat keberuntungan dari mana. Jika dia bisa membuatku tidur bersama nona muda Shen selama 1 malam, sekarang juga dihukum pun aku rela. Hahaha, nona muda Shen, siapa itu? Coba aku lihat. Ah, bukankah dia yang tadi malam memintaku melakukannya 7 kali? Apa? Jadi pria yang tidur bersama Nona Muda Shen kemarin itu adalah kamu? Hei, Zuang, jangan dengarkan omong kosong Kak Sheng di sana. Benar, keluarga Shen itu adalah keluarga terpandang kedua di Haicheng. Jika dia mencari model pria, tidak mungkin mencari sampah seperti Gu Sheng ini. Kalian tidak percaya? Sini, aku tunjukkan pada kalian. Ini bekas gigitannya semalam. Lihat. Alah, palsu itu. Bukankah itu nona muda Shen? Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa wanita merepotkan ini kemari? Cepat kabur. Gu Sheng, berhenti di situ. Gu Sheng, berhenti. Ziyi, pria yang tidur denganmu semalam itu, bukannya dia hanyalah seorang pengantar makanan? Gu Sheng, apa kamu begitu membenciku? Kamu langsung lari saat melihatku. Hei, 2 nona muda. Ada keperluan apa mencariku? Kamu sudah tidur denganku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Tanggung jawab? Apa aku tidak salah dengar? Dia semalam benar-benar tidur dengan nona muda Shen? Aku tidak rela. Ini bagaimana mungkin? Nona muda Shen, kamu memang bersamaku semalam, tapi aku sudah menyelamatkan nyawamu. Sekarang kita impas. Cuy, pria tidak tahu malu. Sudah menikmatinya tapi tidak mau bertanggung jawab? Ziyi, aku beritahu ya. Pria ini adalah pria yang buruk. Dia tidak mau bertanggung jawab padamu. Padahal kamu sudah menyiapkan 5 juta dolar untuk maharnya. Apa? 5 juta dolar? 5 juta dolar? Nona muda Shen secara sukarela ingin menikahinya. Bahkan memberikan mahar 5 juta dolar? Kak Seng hebat sekali. Sana pergi. Apa kamu serius? Benar, asal kamu mendaftarkan pernikahan denganku, uang tunai 5 juta dolar, 1 mobil Rolls Royce, dan sebuah villa tepi danau akan menjadi milikmu. Wah, Margagu, aku sarankan padamu untuk tahu diri selagi ada kesempatan. memang cukup banyak, tapi aku tidak butuh itu semua. Apa kamu tahu, total nilai semua barang ini lebih dari 200 juta dolar. Meskipun kamu mengantar makanan seumur hidup, kamu tidak akan pernah menghasilkan uang sebanyak itu. Gu Sheng, apakah penampilan dan latar belakang keluargaku tidak sepadan untukmu? Nona muda Shen, kamu seorang nona muda kaya, tiba-tiba bilang ingin menikah denganku, sampai memberikan mobil dan rumah segala. Katakanlah, apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Gu Sheng, aku hanya ingin kamu menjadi suamiku. Jika kamu tidak mau bicara, Zuang, ayo lanjut antar pesanan makanan. Tunggu dulu. Kakekku sedang sakit. Kekuasaan di keluarga jatuh ke tangan paman keduaku. Paman keduaku memaksaku menikah dengan tuan muda Li Liang Chen dari keluarga Li. Jika aku menikah dengannya, lambat laun keluargaku akan dikuasai oleh keluarga Li. Jadi kamu menjadikanku sebagai tameng? Selama 1 tahun, selain mahar ini, aku akan memberimu 30 juta dolar lagi, juga 2% saham perusahaan, yang nilainya mencapai 200 juta dolar. Setelah 1 tahun, kita akan menempuh jalan masing-masing. Banyak sekali uangnya. 2 kali masa hidup pun aku tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Keberuntungan apa yang sedang dialami bocah ini? Dia mendapatkan harta dan wanita sekaligus? Nona, pertama, aku tidak butuh uang. Kedua, aku takut terlibat masalah. Jadi untuk masalah ini, maaf, aku tidak bisa membantumu. Kamu tidak butuh uang? Kalau tidak butuh uang, kenapa kamu jadi pengantar makanan? Aku juga bisa membantu membayar biaya medis bibimu. Kamu menyelidikiku? Aku hanya ingin mengenalmu lebih dalam, mencari tahu jika ada sesuatu yang bisa kubantu. Tidak perlu. Aku peringatkan kamu. Jika terjadi sesuatu pada bibiku, aku pasti akan memberi kalian perhitungan. Kenapa kamu membentak begitu? Dasar orang kasar yang keras kepala. Ziyi, ayo pergi. Aku tidak percaya selain dia. Tidak ada orang lain yang mau menikahimu. Kak Seng, kamu tidak apa-apa? Kak Sheng memang luar biasa. Nona besar keluarga Shen itu begitu cantik, tapi kamu tega menolaknya.
Benar sekali Kak Sheng, aku menghargaimu sebagai lelaki sejati, kamu pria sejati. Kak Sheng, bagaimanapun kamu dan Nona besar, keluarga Shen sudah melakukan hal semacam itu. Kalau kamu menolaknya secara langsung seperti itu, bukankah tidak terlalu baik? Aku punya rencana sendiri. Kak Sheng, Nona muda Shen begitu cantik dan juga kaya. Apa kamu tidak tertarik sama sekali? Zuang, biar ku katakan padamu ya, semakin cantik seorang nona kaya, maka dia akan semakin membawa masalah. Kalau begitu, apa Nona muda Shen akan mencari pria lain untuk nikah kontrak agar masalahnya bisa selesai? Jangan ikut campur urusan orang. Cepat sana antar pesananmu. Halo, Kamu yang sudah menghancurkan kutukan asmaraku, siapa kamu? beraninya kamu tidur dengan Shen Ziyi, itu sama saja dengan cari masalah. Ternyata kamu punya nyali untuk merusak kutukan asmaraku. Kuberikan satu kesempatan terakhir, dalam waktu 1 jam, enyahlah dari Haicheng. Oh, kamu ingin aku enyah? Siapa kamu sebenarnya hingga berani bicara begitu? Cih, keras kepala sekali sampai harus melihat ajalnya dulu. Kak Sheng, awas. Zuang. Cari masalah. Zuang, kamu tidak apa-apa. Bertahanlah. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Gu Sheng, kamu baik-baik saja? Apa ini perbuatanmu? Jika tidak ingin berakhir, jauhilah Shen Ziyi, enyah dari Haicheng. Jika tidak, kamulah yang berikutnya yang akan tiada. Ziyi, apa yang terjadi di sini? Orang ini, apa dia baik-baik saja? Baiklah, berani yang menyentuh muridku. Aku bersumpah, di Haicheng tidak akan ada lagi tempat bagimu untuk berpijak. Hanya seorang pengantar makanan bau, membuatku tak punya tempat berpijak. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Zuang, dua nona muda sekalian, tolong bantu aku bawa Zuang ke rumah sakit dulu. Baiklah. Qingya, cepat bantu. Aku sudah memasang mantra pelacak pada sepeda motornya. Berani menyentuh orangku, kamu takkan bisa lari. Kemari. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu terluka sia-sia. Dari bicaramu itu, apa kamu masih ingin mencari orang itu? Meskipun aku dan Ziyi bergabung menjadi satu, ingin mencari pengendara motor itu di Haicheng yang luas ini, itu bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Kamu hanya pengantar makanan, apa kamu punya kemampuan itu? Qingya, mari kita bantu Gu Sheng mencarinya dulu. Sebenarnya, jika dipikir baik-baik, ini karena kesalahanku. Oh ya, Gu Sheng, biaya pengobatan temanmu, biar aku yang ganti. Nona muda Shen, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pelakunya harus bertanggung jawab sendiri. Soal biaya pengobatan, nanti akan ada yang menyerahkannya sendiri dengan sukarela. Sombong sekali kamu. Ziyi milikku ini sudah mau membantu membayar biaya pengobatannya, kamu malah tidak tahu terima kasih. Dasar sok jagoan. Apa memang bisa menemukan orangnya? Meskipun kamu bisa menemukannya, orang-orang itu, segala perbuatan jahat yang kejam, bisa saja mereka lakukan. Lalu apa yang bisa kamu perbuat? Kak Sieng, benar-benar tidak perlu merepotkanmu. Luka ini tidak parah, tidak butuh bantuan Nona muda Shen. Aku sanggup membiayainya sendiri. Tenanglah, bukan hanya soal biaya pengobatan saja, aku pasti akan membuat mereka membayar harganya dan memberimu kompensasi yang layak. Ayo pergi. Hei Ziyi. Aku ingin lihat bagaimana kamu si pengantar makanan berusaha mencari jarum dalam jerami dan menemukan pengendara motor itu. Apa kamu benar-benar ingin mengandalkan trik perdukunan itu untuk menemukan orangnya? Ketemu, ikut aku. Naik mobilku saja. Aku memang sudah tahu sejak awal kalau orang ini pasti menguasai ilmu geomansi, tapi tak kusangka, ia bisa sehebat ini. Hei Ziyi, kamu tidak mungkin benar-benar percaya pada omong kosong dukun itu kan? Hanya dengan melihat-lihat saja, mana mungkin bisa menemukannya? Dia benar-benar menemukannya. Hei, bagaimana caramu melakukan itu? Sia-sia bicara dengan orang bodoh. Apa maksud perkataanmu itu? Cermin pengusir roh jahat, patung singa penjaga, serta penempatan altar yang salah, benar-benar rencana yang licik. Siapa yang mencelakai saudaraku?
Hei nak, mau apa kamu? Apa kamu tahu kalau ini adalah wilayah Master Heisha? Berani sekali kamu bertingkah di sini. Heisha? Ternyata dia. Heisha adalah penguasa bawah tanah Haicheng, bahkan keluarga Li pun segan padanya. Gusheng, kamu itu hanyalah seorang pengantar makanan. Jangan memaksakan diri demi harga dirimu. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Gusheng, apa yang dikatakan Cinya benar? Kekuatan Heisha sangat sulit ditebak. Hanya dengan mengandalkan ilmu geomansi, dia sudah berkuasa di seluruh Haicheng selama puluhan tahun, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya bergerak langsung. Itu karena orang benar yang pernah melihat Heisha beraksi, semuanya sudah tiada. Jika kamu ingin membela saudaramu, sepertinya itu hal yang mustahil. Kak Xieng, ayo kita cepat pergi. Kalian semua, kalian pikir tempat guru besar ini itu tempat apa? Bisa masuk sesuka hati dan pergi begitu saja? Kak Xieng, kalian cepatlah pergi. Aku akan menahan mereka. Tenang saja. Selama ada aku, mereka tidak akan bisa menyakitimu. Aku tanya sekali lagi, siapa yang berkendara dan melukai saudaraku? Berani sekali kamu, omong besar juga ya. Mau tahu? Kemarilah, biar aku beritahu. Cepat, maju bersama. Bereskan orang ini dulu. Tak disangka, orang ini ternyata sehebat itu. Ini benar-benar jauh melampaui bayanganku. Jangan-jangan Kak Xieng adalah seorang master yang luar biasa? Berhenti. Heisha, Bisa sampai ke sini dengan mantra pelacak, ternyata bocah ini ada kemampuannya juga. Sangat disayangkan. Aku sudah menyuruhmu pergi, tapi kamu malah datang, mengantarkan nyawa. Beraninya menyentuh orangku. Hari ini aku akan buat dia membayar dengan satu tangannya. Bocah, kamu berani? Mengapa tidak berani? Anak muda yang hebat. Sudah bertahun-tahun lamanya, tidak ada orang yang berani memprovokasi guru ini. Formasi penjara abadi 5 elemen. Hati-hati. Apa aku harus bilang kamu berani, atau kamu memang bodoh? Apa kamu tidak tahu kalau ini adalah Pavilion Tiandao, ini wilayahku? Ilmu Feng Shui orang ini boleh juga, kecuali Pavilion Tiandao, orang sepertimu berani memakai nama itu. Bahkan leluhur Taois Gunung Longhu pun tidak akan berani memakai nama ini. Kamu hanya dukun sesat yang tak tahu aturan, benar-benar sombong, dan tidak takut dihukum. Tahu apa kamu? Aku dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Mereka yang menyebut dirinya aliran terhormat itu mengatakan niatku tidak tulus dan tidak bersedia menerimaku. Tapi langit sendiri yang memihakku. Hanya dalam waktu 20 tahun aku sudah membangun wilayah di Haicheng dan mendirikan Gunung Haishan yang megah. Bukankah itu sudah membuktikan semuanya? Bodoh. Nah, selagi kamu masih bisa bicara, bicaralah sesukamu. Tuan Taois, saya adalah Shen Zi dari keluarga Shen. Bisakah Anda demi keluarga Shen melepaskan Gusheng? Wanita bodoh ini, jelas-jelas orang ini sudah merencanakan jebakan ini untukmu. Hampir saja aku melupakanmu. Keluarga Shen, apa mereka pantas mendapatkan rasa hormat dari Heisha? Aku akan menghabisi para pengikut tak berguna ini. Yang kamu bawa itu tepat di hadapanmu sekarang. habislah kita. Tahu begitu, aku tidak seharusnya ikut dengan orang yang banyak bicara itu. Heisha, kamu benar-benar sudah membuatku marah. Bagaimana mungkin? Ampun. Sederhana. Katakanlah, siapa yang menabrak saudaraku? Itu. Siapa kamu sebenarnya? Hingga bisa melepaskan ilmu pengendali jiwa? Itu bukan urusanmu. Sekarang bisakah kamu bicara sebenarnya siapa yang mengirimmu untuk menabrak muridku? Ya. Aku terlalu banyak bicara. Aku akan katakan bahwa itu keluarga Li. Keluarga Li menyuruhku untuk meletakkan kutukan cinta di dalam kamar Nona Shen. Kemudian, dan juga saudara Anda. Lagi-lagi keluarga Li. Bagaimana ini jadinya? Keluarga Li sangat terobsesi untuk mendapatkanmu. Gusheng, apakah kamu hanya akan melihat Ziyi masuk ke dalam lubang api si keluarga Li itu? Ini tidak ada hubungannya denganku. Katakan, karena menabrak saudaraku, bagaimana kamu akan memberikan ganti rugi? Aku akan ganti rugi. Aku akan ganti semua biaya pengobatannya. Bagus. Dan juga ganti ruginya mobil, rumah, dan wanita. Oh, ganti wanita? Aku menyelamatkan nyawamu, jadi bagimu mencari wanita untuk saudaraku. Tidak sulit, kan? Nggak sulit sama sekali. Aku akan ganti rugi. Ini... Apakah semua wanita cantik ini milikku? Hati-hati di jalan, Kak Besar. Selamat datang kembali, Kak Besar. Datanglah lagi lain kali. Ayo pergi.
Dengar ya, wanita-wanita biasa ini tidak pantas untukmu. Nanti kakak bantu carikan wanita kaya untukmu. Kak Xiang, ingat ya, kamu sendiri yang mengatakannya. Pria benar-benar semuanya hidung belang. Maaf ya, sepertinya aku yang terlalu menganggap remeh masalah ini. Aku tidak menyangka keluarga Li begitu tega. Terima kasih ya, aku... Hei, tidak perlu. Kita sudah sepakat. Aku membantumu menemukan dalangnya, lalu kamu tidak akan menggangguku lagi. Sekarang urusan kita sudah selesai. Kamu tidak berencana untuk menikahiku? Aku tidak punya kebiasaan dijadikan tameng oleh orang lain. Zuang, ayo jalan. Hei, apa kamu ini pria? Apa kamu tahu, Ziyi mendapatkan begitu banyak masalah karenamu? Sudahlah, Qinya, kalau dia tidak bersedia, jangan paksa dia lagi. Cepat pulang ah. Kakek sudah dalam keadaan kritis. Apa? Aku akan segera kembali. Kak Xiang, keluarga Nona Shen sepertinya sedang tertimpa masalah. Apa kamu tidak ingin membantunya? Wanita memang merepotkan. Apa Shenzi masih belum pulang? Menurutku, langsung saja ikat dia, antarkan dia ke tempat tidur Tuan Mudali. Itu malah menghemat biaya pernikahan. Ibu benar sekali. Tuan Mudali baru saja meneleponku. Dia sudah tidak sabar. Aku sudah menemukan cara untuk menyelamatkan kakek. Bahkan tabib ajaib Zeng saja tidak berdaya. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Memangnya kamu bisa memanggil keajaiban langit? Jika keajaiban tidak bisa, aku bisa menyembuhkannya. Gu Sheng, kamu benar-benar berani datang. Jika sampai kakek tertimpa musibah karena kecerobohanmu, bagaimana Ziyi bisa bertahan di keluarga Shen? Dari mana datangnya pengemis malang ini? Beraninya mengaku sebagai orang sakti? Ziyi, inikah solusi yang kamu maksud? Bahkan jika ingin menipu, setidaknya berusahalah sedikit. Kakak, padahal kakek biasanya sangat menyayangimu. Tapi kamu malah mencari penipu seperti ini? Gu Sheng bukan penipu. Aku percaya padanya. 5 kutukan memakan hati, 7 lubang indera tertutup, sungguh metode yang sangat kejam. Jika tidak segera diobati, dia tak akan selamat lebih dari 5 menit. Tutup mulutmu. Beraninya kamu menyumpahi ayahku. Penjaga, patahkan tangan dan kakinya, lalu buang dia keluar dari Hai Cheng. Tunggu dulu. Kakak, kamu terus melindunginya seperti ini? Jangan-jangan kalian punya hubungan gelap? Aku peringatkan kamu, menikah dengan Tuan Mudali adalah satu-satunya jalan keluar untukmu. Jangan biarkan sampah ini membuat Tuan Mudali tidak senang. Gu Sheng bukan sampah. Aku katakan sekali lagi, keluarga Li, aku tidak mau menikah. Dilihat dari wajahnya, kakek memiliki berkah yang mendalam. Dia bukan orang yang akan berumur pendek. Jangan-jangan kalian yang sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Omong kosong, siapa di sana? Seret dia keluar dan beri pelajaran. Coba saja kalau berani. Sentuh dia, dan aku akan menghabisi nyawaku sendiri di hadapanmu. Aku lebih baik tiada di hadapanmu. Jangan Ziyi, kamu jangan emosi dulu. Biarkan dia mencoba, sudah puaskan. Gu Shen, aku mempercayaimu. Ziyi, bukankah ini bukan sedang mengobati? Ini sih namanya main sulap. Konyol sekali. 1 menit, setelah hawa jahatnya hilang, dia akan segera sadar. Benarkah? Baguslah kalau begitu. 1 menit? Benar-benar lucu. Bahkan luka luar yang sangat kecil saja tidak mungkin bisa sembuh dalam 1 menit, kan? Anda bukannya sedang menyelamatkannya, tapi Anda ingin mencelakai ayah saya. Cepat cabut jarumnya sekarang. Jika jarum ini dicabut, dia baru benar-benar akan tiada. Jika saya membiarkan penipu seperti Anda menancapkan jarum ke ayah saya, justru itu namanya tidak berbakti. Dasar bodoh. Kakek, Anda kenapa? Ziyi, sudah kubilang, orang ini tidak bisa diandalkan. Sekarang bagaimana ini? Ini semua karena penipu yang kamu bawa, yang sudah membuat kakek tiada. Beraninya mencelakai ayah saya, kamu harus bertanggung jawab atas nyawanya. Ayah, aku akan menelepon tabib ajaib Zeng. Sudah kubilang, cabut jarum berarti akhir darinya. Nona Shen, sepertinya keluargamu memang bersikeras ingin kakekmu tiada. Pengawal, kurung Shenzi di dalam kamar, lalu seret si penipu ini, dan ikat dia. Aku sendiri yang akan memberi perhitungan padanya. Ayah, tabib ajaib Zeng sudah datang. Ayah, tabib ajaib Zeng sudah datang. Tabib ajaib Zeng, cepat, tolong selamatkan ayah saya. Tuan Shen sudah. Saya turut berduka cita. Silakan persiapkan pemakamannya. Kamu yang membuat ayahku tiada. Aku akan menghabisimu.
Gusheng, apakah kamu punya cara lain? Aku mohon kepadamu. Beraninya kamu bicara. Kalau bukan karena kamu membawa penipu ini kemari, kakek tidak akan tiada. Siapa bilang dia sudah tiada? Selama ada aku, dia pasti bisa diselamatkan. Ziyi, jangan dengarkan omong kosongnya lagi. Orang itu sudah... Kamu jangan berharap kepadanya lagi. Dasar pemuda bodoh, bagaimana mungkin bisa diselamatkan? Jika kamu benar-benar bisa menghidupkannya kembali, aku akan langsung berlutut menjadi muridmu. Kamu tidak layak. Apa... Baiklah, kita lihat hari ini, trik apa yang akan kamu mainkan. Sudahlah, ini adalah takdir yang harus aku lunasi. Terpaksa aku harus membuka satu segel gembok 9 naga. Ini adalah teknik jarum pengembali nyawa 9 naga dari Gunung Longhu. Raungan naga pengembali nyawa. Boleh saya bertanya, apakah Anda adalah orang hebat dari Gunung Longhu? Kamu telah membuat kakekku tiada. Gusheng, kamu sudah membuat masalah sebesar ini. Ziyi pun tidak akan bisa melindungimu. Sungguh lucu. Padahal aku mengira kamu adalah murid dari Gunung Longhu. Ternyata kamu hanyalah seorang penipu yang mengandalkan trik murahan. Kenapa panik? Sekarang hawa jahat telah dikeluarkan dari tubuhnya. Ini baru namanya benar-benar menyelamatkan nyawanya. Kakek, kamu sudah sadar. Bolehkah saya meminta bantuan tabib dewa? Tidak bisa. Tak kusangka orang ini benar-benar punya keahlian medis sehebat itu. Karena orangnya sudah sadar, saya masih punya urusan lain. Saya pergi dulu. Anak muda, tunggu sebentar. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa saya. Ini cucu saya, Ziyi. Dia belum punya pacar. Bagaimana menurutmu jika... Ayah, setelah mengobati ya sudah, kenapa ayah membicarakan hal ini? Diam kamu. Anak muda, Ziyi, milik keluargaku ini. Pak Tua, saya menyelamatkan Anda. Karena kita memiliki hubungan takdir. Sekarang takdir itu sudah selesai, saya pergi. Saya pamit. Ziyi, apa kamu tidak ingin berterima kasih secara pribadi kepada tabib dewa ini? Gusheng, terima kasih sudah menyelamatkan kakekku. Tidak perlu sungkan. Sekarang kakekmu sudah sadar. Paman keduamu tidak akan berani memaksamu menikah lagi. Jadi sekarang berhentilah menggangguku. Bukannya kamu hanya punya beberapa trik untuk membodohi orang? Ziyi, sebaiknya kamu tidak usah berharap pada orang itu lagi. Kamu sudah tidur denganku? Itu adalah fakta. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Hei, Nona Muda Shen. Bukan aku yang tidur denganmu, paham? Aku bahkan belum menuntut tanggung jawab darimu. Resep ini paling tidak bernilai 10 juta dolar. Anggap saja ini kompensasiku untukmu. Sekarang urusan kita sudah lunas. Ziyi, kamu tidak sungguhan percaya kalau resep itu bisa bernilai 10 juta dolar, apalagi hanya ditulis di atas kantong plastik makanan? Jinya, jangan bicara seperti itu. Gusheng tidak akan membohongiku. Aku percaya padanya. Kamu itu hanya seorang pengantar makanan. Beraninya, cuma pakai kantong plastik makanan untuk membohongi Ziyi milikku habis-habisan. Dasar kamu adalah pria sampah yang tidak mau bertanggung jawab. Aku malas bicara denganmu. Oh iya, satu hal lagi. Aku sudah punya tunangan. Tunangan? Orang sepertimu yang miskin dan pengantar makanan rendahan bisa punya tunangan apa memangnya? Ziyi, kamu lihat sendiri kan sifat aslinya. Demi menolakmu, dia bahkan mengada-ada tentang punya tunangan. Gusheng, beraninya kamu memakai alasan tunangan untuk menggertakku? Urusan kita belum selesai. Kak Siang gawat. Cepatlah kembali sebentar ke kantor pos. Kepala kantor lagi-lagi mencari masalah dengan memberi denda. Banyak kawan-kawan bulan ini harus bekerja dengan percuma. Baik, aku mengerti. Aku akan segera sampai. Kamu terlambat 1 menit. Denda 200 dolar. Dan kamu juga. Tingkat ulasan baik dari pelanggan turun lagi 0,1. Denda 500 dolar. Kalian kumpulan orang tak berguna. Apa kalian tidak mau menerima gaji bulan ini? Bos, ini sungguh tidak masuk akal. Hanya terlambat 1 menit. Di sini, perkataanku adalah hukumnya. Jika tidak mau bekerja, sana pergi.
Pak Bos, tidak mudah bagi semua orang untuk mencari uang. Tolong, jangan bersikap seperti ini. Memangnya siapa kamu beraninya membela mereka? Apa kamu mau aku yang mengusirmu duluan? Bos, tidak mudah bagi semua orang keluar untuk bekerja, semua hanya untuk mencari nafkah. Tindakanmu ini bukankah tidak pantas? Gusheng, kamu hanya seorang pengantar pesanan, punya hak apa kamu mengajariku? Kudengar kamu mendekati nona muda keluarga Shen. Kenapa? Benar-benar menganggap dirimu orang hebat sekarang? Biar ku beritahu kamu, seberapapun hebatnya kamu di luar, di sini kamu harus tunduk padaku. Katakan saja, semua denda mereka, totalnya berapa? Gusheng, kamu sungguh ingin membela kumpulan sampah ini? Baik, mari saya hitungkan untukmu. Mereka semua ini, total dendanya paling sedikit $100.000. $100.000? Bagaimana bisa sampai $100.000? Kenapa tidak bisa bayar ya? Tidak punya uangnya? Sebaiknya kamu tutup mulut saja. Kamu, dan kamu juga. Mulai sekarang, kalian berdua dipecat. Kemasi barang-barang kalian dan cepat pergi dari sini. Ini ada $500.000. Denda $100.000 milik saudara-saudaraku ini, aku yang bayar. Sisanya yang $400.000, anggap saja sebagai bonus bagi mereka. Mulai hari ini, mereka tidak akan bekerja di sini lagi. Itu kata-kataku. Pak Sheng, apa yang kamu katakan itu serius? Benar, kawan-kawan. Uang ini kuberikan kepada kalian semua sebagai bonus atas kerja keras kalian selama ini. Hari ini cuma ada satu hal, bagi-bagi uang. Tunggu apa lagi? Teman-teman, ayo ambil uangnya. Hidup Kak Sheng? $500.000 ini, semuanya aku dapatkan dari memeras Heisha, hasil memerasnya secara halus. Pas sekali untuk dibagikan ke saudara-saudara, biar kita semua bisa bersenang-senang. Gusheng, Kak Sheng, dengar, kita sudah lama bekerja sama, aku kan tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Menurutmu uang itu apakah ada bagian untukku juga? Hahaha. Tidak pernah memperlakukanku dengan buruk, itu karena kerjaku selalu sempurna tanpa cacat. Maaf sekali Pak Manajer, saudara-saudaraku akan aku bawa pergi sekarang. Sedangkan Bapak, jagalah tempat kosong ini, silakan teruskan kebiasaan burukmu menindas orang. Tunggu, jangan begini. Teman-teman, jangan pergi. Mari kita bicarakan baik-baik, jangan pergi dulu, tolong. Bibi, silakan minum tehnya. Baik-baik. Setelah aku minum teh darimu ini, artinya kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Hah, Gusheng, kamu sudah pulang. tunggu sebentar. Bagaimana bisa kamu menemukan tempat ini? Bukannya sudah kukatakan, kita tidak usah bertemu lagi. Beraninya kamu bersikap seperti itu. Kepada siapa kamu membentak? Berlutut. Bibi. Baiklah, baiklah. Aku tahu kamu sangat peduli pada bocah nakal ini. Cepat berdiri. Xiao Sheng, aku sudah tahu seluruh kronologi kejadiannya. Kamu dan Ziyi memang ditakdirkan bersama. Apalagi yang membuatmu ragu. Gadis sebaik ini, apa kekurangannya bagimu? Bibi, Anda juga sudah tahu, aku dan dia memang punya urusan, tapi aku sudah punya tunangan. Apakah Anda lupa? Guru pernah mengatakannya. Gusheng, kamu tidak perlu terus-menerus mengarang cerita soal tunangan, agar aku membencimu. Aku juga bukan wanita yang tak tahu malu. Mengenai kejadian malam itu pun kulakukan atas dasar sukarela. Kalau begitu, aku pamit pergi dulu. Kamu tidak perlu pergi. Masalah ini, biar Bibi yang memutuskan. Bibi, Anda memang yang terbaik. Kamu masih saja mau menakut-nakutiku. Aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Aku bahkan punya surat pertunangannya. Kalau tidak percaya, akan kuambilkan untukmu. Halo, Cinya, ada apa? Cepat datang ke rapat tingkat 3S. Rapat 3S. Itu adalah tingkat pertemuan tertinggi di grup. Mungkinkah terjadi sesuatu pada grup Kiao? Bibi, aku punya urusan mendesak, aku harus pergi sekarang. Lain kali aku akan datang menjenguk Anda lagi. Baiklah, hati-hati di jalan. Di mana dia? Ada urusan mendesak. Dia sudah pergi. Gadis itu sangat pengertian. Bagaimana bisa kamu tidak menyukainya? Kamu sudah berbuat sejauh itu padanya. Apa kamu tidak berniat tanggung jawab? Bibi, kali ini aku turun gunung untuk menyelesaikan urusan duniawi. Aku ingin melakukan pembalasan untuk keluargaku. Melihat aura wajah kalian berdua memang memiliki garis jodoh sebagai kekasih. Mungkin kedepannya akan ada kejutan lain. Sedangkan soal tunanganmu itu. Waktunya telah tiba. Sudah saatnya mengakhiri ikatan sebab akibat ini. Resep ini benar-benar bernilai $10 juta. Shenzi, kamu sedang melihat kantong pesanan makanan, sedang menggumamkan apa sih? Jangan-jangan
Kamu naksir kurir pengantar makanannya? Apa urusannya denganmu aku naksir siapa? Kembalikan padaku. Resep umur panjang. Shenzi, kamu sudah dibutakan cinta. Tidak masalah jika kamu naksir kurir pengantar makanan. Tapi masih percaya barang seperti ini? Orang waras mana yang akan menulis sebuah resep di atas kantong pesanan makanan? Ini sungguh menggelikan. Hahaha. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Kembalikan padaku. Kalau mau, ambillah sendiri. Kalian sudah dengarkan? Perusahaan pesaing telah meluncurkan produk baru dan mengambil pangsa pasar kita. Bagaimana dengan bagian penelitian? Apakah ada kemajuan? Presiden Kiao, tim penelitian kami sudah menyebarkan informasi, mencari resep pengobatan kemana-mana. Tapi resep rakyat biasanya warisan leluhur, sepertinya... Aku tidak ingin mendengar penjelasan, aku hanya ingin hasilnya. Kita harus menemukan resep yang bisa menandingi resep milik pesaing. Baik, Presiden Kiao. Ziyi, Anda adalah konsultan grup ini. Apakah Anda punya ide? Presiden Kiao, kebetulan Shenzi punya resep umur panjang yang ingin diberikan kepada Anda. Aku, bukan, saya. Resep umur panjang? Bukankah ini resep dari Gu Sheng itu? Benar juga, kemampuan medis orang itu sangat hebat. Resep ini seharusnya bukan palsu. Mari kita coba apa saja demi kesempatan terakhir ini. Kebetulan silakan Anda memeriksanya. Tetua Feng. Hahaha, luar biasa, Presiden Kiao. Dengan resep ini, aku jamin bisa memimpin grup Kiao untuk menguasai seluruh industri farmasi. Gu Sheng benar-benar tidak membohongiku. Sayangnya, resep ini sudah rusak. Bahan obat terakhir dalam resep ini tidak terlihat jelas. Siapa yang melakukannya? Presiden Kiao, aku tidak sengaja melakukannya. Tindakanmu ini adalah sebuah kejahatan. Resep ini sudah rusak. Tahukah kamu seberapa besar kerugiannya? Sekarang kemasi barang-barangmu, pergi dari grup Kiao, kamu tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Ziyi, cepat bawa aku mencari Gu Sheng untuk menanyakan bahan obat yang rusak itu. Hei, berhenti, berhenti. Apa yang kau lakukan di sini, bocah? Tidak disangka Shenzi yang selalu berdebat denganku itu ternyata adalah tunanganku sendiri. Halo, aku datang mencari tunanganku, Kiao Qing ya. Hahaha. Aduh, apa yang baru saja kau katakan? Presiden kami adalah tunanganmu? Dasar orang kampung. Tahu diri sedikit lah. Cepat pergi dari sini. Kau tidak percaya kan? Nih, ini nomor telepon konsultan grup kalian, Shenzi. Jika tidak percaya, tanya saja padanya. Bocah, kau masih berani berlagak di hadapanku? Apa kau ingin memanggil semua wanita cantik di grup kami satu persatu? Cepat pergi sana. Berani sekali kau melempar ponselku. Apa? Bocah, kau tidak terima? Biar ku beritahu ya. Aku tidak hanya melemparnya, tapi juga menginjaknya. Dengarkan aku. Tempat ini adalah grup Kiao. Tidak membuat kakimu lumpuh saja, sudah termasuk ramah. Kuberikan satu kesempatan lagi. Ambilkan ponselku. Akulah yang memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Teman-teman, habisi dia. Gu Sheng, kamu tidak apa-apa? Harusnya kamu tanya itu kepada para satpam. Apa mungkin Gu Sheng kemari hari ini untuk menemuiku? Kamu kesini untuk? Aku kesini untuk menemui Kiao Qing ya. Kamu mencari Qing ya? Ini bukan urusanmu. Dasar pria brengsek. Siapa juga yang mau mempedulikanmu? Gu Sheng, maafkan saya. Sebelumnya saya sudah salah paham padamu. Untuk masalah hari ini, saya pasti akan memberimu penjelasan yang setimpal. Mulai sekarang kalian semua tidak perlu datang lagi ke sini. Presiden Kiao, saya yang bersalah karena tidak mengenali orang hebat sepertimu. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Seret mereka keluar. Gu Sheng, resep obatmu memang sangat tak ternilai harganya. Karena kamu memiliki kemampuan medis sehebat ini, saya ingin mewakili grup Kiao untuk secara resmi mengundangmu bergabung. Sepertinya pemuda ini akan menjadi eksekutif senior di grup kita. Mendapat perhatian dari Presiden Kiao, dia pasti akan sukses besar. Gu Sheng, apa kamu mau bekerja bersamaku? Asalkan kamu bergabung, saya akan segera mengatur jabatan wakil direktur grup untukmu, ditambah 5% saham perusahaan, dan 10 juta dolar sebagai tanda terima kasih. Nona Kiao, aku untuk bergabung dengan grup Kiao sama sekali tidak tertarik. Kedatanganku hari ini
adalah demi pertunangan ini. Pertunangan? Kamu dan Kinya memiliki pertunangan. Mustahil. Kamu cuma pakai pakaian murahan begini, mana mungkin bisa pantas dengan Presiden Kiao kami? Jangan-jangan Presiden Kiao selama bertahun-tahun ini tidak memiliki kekasih adalah karena pria ini? Pantas saja dia selalu menolakku. Ternyata tunangannya itu benar-benar ada. Dan orang itu adalah Kiao Kinya. Kamu adalah orang yang ayahku ceritakan. Benar. Guruku pernah bilang, tahun itu memang ayahmu yang mengatakannya. Peduli amat dengan yang namanya pertunangan, orang ini pasti cuma datang untuk mencari keuntungan dari Presiden Kiao. Presiden Kiao sudah berjanji memberimu 10 juta dolar, jangan serakah. Awas kalau nanti kamu tertimpa sial. Cukup, Gusheng. Di antara kita memang ada ikatan pertunangan. Tapi dulu itu hanyalah gurauan orang tua. Sekarang aku sudah dewasa. Pernikahan tentu saja ditentukan oleh diriku sendiri. Presiden Kiao benar sekali. Cepat robek surat pertunangan sampah itu. Gusheng, Kinya adalah orang yang sangat berpendirian teguh. Sepertinya pertunangan ini akan sulit diwujudkan. Lebih baik kamu dengarkan dia saja, ambil saja imbalannya, dan anggap ini selesai. Kalau sampai membuatnya marah, akibatnya akan sangat serius. Nona Kiao sudah salah paham. Kedatanganku hari ini bukan untuk memintamu melaksanakan pertunangan ini. Apa maksud perkataanmu itu? Aku kesini untuk membatalkan pertunangannya. Membatalkan pertunangan? Beraninya pria ini merobek surat pertunangan di depan umum. Dia pasti datang untuk membatalkan pertunangan ini demi aku. Tadi aku sempat mengira, kalau aku sudah tidak punya daya tarik lagi, tentu saja, hati Kinya mungkin akan merasa tidak senang, kan? Pertunangan ini ditetapkan saat kita masih kecil, antara guruku dan ayahmu. Ayahmu menginginkan kekayaan, dan mengira bisa meminjam keberuntungan untuk melindungiku dari takdir sebagai imbalannya. Sekarang aku tidak membutuhkannya lagi. Jadi kau datang ke sini untuk membatalkan pertunangan denganku? Segala hal memiliki sebab dan akibat. Dulu aku memang berutang budi pada keluarga Kiao. Sebagai tanda terima kasih, aku bisa membantu keluarga Kiao menyelesaikan satu masalah. Tidak perlu. Kami dari keluarga Kiao tidak butuh bantuan apapun darimu. Karena tuanku tidak bersedia bergabung dengan grup Kiao milikku, maka silakan pergi. Baiklah. Hei, Gusheng. Resep itu dirusak oleh rekanku. Ada satu bahan obat lagi? 5 gram rumput Ziswan. Oh, Nona Kiao, apa kau yakin keluarga Kiao tidak butuh bantuanku? Tidak butuh. Tuanku, aku tidak akan mengantarmu keluar. Mengingat guruku dan ayahmu adalah teman lama, aku akan memberikan satu kesempatan lagi. Tentu saja, jika kau ingin posisi CEO itu tidak direbut orang lain. Aku permisi pergi dulu. Gusheng, berhenti. Apa maksud perkataanmu itu? Sepupu sayangku, di bawah kepemimpinanmu grup semakin memburuk dari hari ke hari. Lalu apa kualifikasimu untuk tetap menduduki kursi direktur utama grup ini? Dia datang. Dengan menyelesaikan masalah ini, aku bisa membalas budi kepada keluarga Kiao. Ternyata ramai sekali ya, Qingya. Bukannya kamu berusaha keras mencari solusi untuk masalah grup, tapi sekelompok orang malah sedang bersandiwara di sini. Kalian sedang bermain-main? Sekarang belum waktunya seperti yang ditentukan oleh kakek, kan? Kiao Qingya, apa kamu benar-benar berpikir bahwa dalam waktu singkat 3 hari saja kamu bisa membalikkan keadaan? Saat ini grup mengalami defisit 10 miliar dolar. Bagaimana mungkin kamu bisa menang? Aku sarankan padamu, lebih baik serahkan kursi direktur utama secara baik-baik, agar nanti tidak kalah terlalu memalukan. Tuan Muda Kiao, Kinya sudah menemukan solusinya sekarang. Aku tadi tidak memperhatikan, ternyata Nona Shen juga ada di sini. Jika kamu mau menemaniku tidur semalam, aku akan memberi Kiao Qingya satu kesempatan. Kamu berani memukulku? Siapa dia sebenarnya? Beraninya dia bersikap arogan dan memukul tuan muda ini. Pukulan yang bagus. Dari mana datangnya anjing liar yang terus menggonggong ini? Sangat mengganggu. Oh, jadi dia hanyalah seekor anjing peliharaan grup? Setelah aku menjadi direktur utama, aku akan langsung memecatnya. Akan ku blacklist dia, dan tidak akan pernah mempekerjakannya lagi. Kalau begitu, lebih baik aku memukulmu beberapa kali lagi selagi sempat, supaya tidak menyesal nanti. Kamu. Tunggu, beraninya kamu, tunggu pembalasanku. Lihat saja bagaimana aku mencari orang untuk memberimu pelajaran. Halo, Kak Long. Aku sedang ditindas, bawa 10 orang untukku. Tidak, bawakan aku 100 orang. Kamu harus membantuku mengendalikan situasi ini. Tuanku, terima kasih sudah membantuku mengusir orang ini. Tapi selanjutnya, dia pasti akan kembali lagi. Jadi aku tidak ingin merepotkan tuanku lagi. Baiklah, kalau begitu aku pamit. Karena dia tidak membutuhkanku,
Untuk apa aku memaksakan diri di sini? Hei, Gusheng. Kamu? Apa barusan kamu memukulnya karena dia sudah menindasku? Bukan, Nona Shen terlalu banyak berpikir. Saya permisi. Imha? Orang ini keras kepala sekali, bahkan saat sedang dalam kesulitan. Ziyi, tadi aku baru saja menelepon dan memanggil petugas keamanan ke sini. Nanti, mereka akan menghadangnya di depan pintu. Inya, apa kamu yakin hanya bisa mengandalkan orang-orang ini? Bagaimana jika aku panggil Gusheng kembali saja? Di mana pemuda tadi itu? Biar aku lihat apa dia masih berani bertindak seenaknya. Hei Long, Qiao Yanbang ternyata berhasil mengundang kepala keluarga asosiasi naga hitam yang ternama sampai mau datang ke sini. Sungguh hebat pengaruhnya. Sekarang apa yang harus dilakukan? Seharusnya aku tidak membiarkan Gusheng pergi tadi. Kemana perginya bocah itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Di mana orangnya? Di mana orangnya? Kak Long, karena bocah itu tidak ada, bagaimana kalau tangkap saja wanita ini? Biar aku bisa bersenang-senang dengannya. Tidak masalah, kawan. Aku tidak akan membiarkanmu menindas Presiden Qiao. Enya, berani sekali menghalangiku? Cepat keluar dari sini. Ah, jangan mendekat. Ah, siapa? Siapa yang memukulku? Tuan Muda Zhang, apa hebatnya menindas seorang wanita? Kak Long, ini bocah itu. Habisi dia sekarang. Hanya anak lemah seperti ini, yang cuma melempar beberapa batu, sampai membuat kalian meronta-ronta? Biar aku sendiri yang maju. Aku tidak percaya kamu sanggup melawan 100 orang sekaligus. Semuanya serang. Dia itu masih manusia, bukan sih? Sempurna. Kak, kamu mau apa? Bukankah tadi kamu bilang ingin memberi pelajaran padaku? Kakak, aku mengaku salah. Anggap saja aku ini sampah dan lepaskan aku ya. Tolong bermurah hatilah. Guru, saya ingin meminta maaf pada Anda. $3 juta, dan urusan ini selesai. Tolong berbelas kasilah. Untung saja kamu tahu diri. Pergi sana. Cuy, $3 juta ini harus bisa aku peras kembali dari si bocah keluarga Qiao itu. Gusheng, untung saja kamu datang tepat waktu. Aku hanya tidak ingin berhutang budi saja. Terima kasih banyak, sudah membantuku menyelesaikan masalah ini tadi. Mengenai pembatalan pertunangan, kita anggap sudah selesai. Baguslah kalau begitu. Kali ini aku benar-benar pergi. Sampai jumpa. Urusanku di sini sudah selesai. Aku harus segera pulang dan menyelesaikannya. Kamu juga kerjakanlah apa yang harus kamu kerjakan. Kamu? Pergi begitu saja? Memangnya kenapa? Kamu membatalkan tunangan dengan Qinya? Bukankah itu karena aku? Benar-benar bukan. Nona Shen, semua yang aku katakan padamu adalah kejujuran. Pertunanganku dengannya ditetapkan oleh guruku saat kami masih kecil. Sekarang takdir itu sudah selesai dan tidak ada hubungannya denganmu. Lalu bagaimana dengan kita? Nona Shen, aku masih punya hal yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Urusan asmara antara pria dan wanita belum terpikirkan olehku. Tentu saja, jika kamu menginginkan resepnya, aku bisa menuliskan satu lagi untukmu. Jangan katakan padaku kalau kamu pikir aku hanya menginginkan resepmu itu. Gusheng, kamu jahat. Bibi, bagaimana perasaanmu? Aku sudah mencarikan beberapa bahan obat yang cukup bagus. Aku tidak apa-apa. Apa urusanmu hari ini lancar? Sudah kujelaskan semuanya. Aku sudah membantu Nona Besar Qiao. Itu bisa dianggap sebagai membalas kebaikan keluarga Qiao. Tapi kalau menurutku, sepertinya jodohmu belum berakhir. Siapa di sana? Bibi, masakanku ini akan segera siap. Kenapa dia bisa ada di sini? Sudah kubilang jodoh belum berakhir. Bibi, cepat cicipi masakanku. Biasa saja. Aku, Bibi, pasti tidak akan terbiasa makan ini.
Tapi aku rasa masakan Ziyi cukup cocok dengan seleraku. Saya senang jika Anda menyukainya. Bibi, ramuan apa yang sudah dia berikan padamu hingga engkau terbuai begitu? Ziyi itu orang baik, dia sangat pengertian. Tidak seperti kamu yang hanya tahu cara membuat masalah. Bibi, bagaimana biasanya Gu Sheng membuat masalah? Ayo cepat ceritakan padaku. Hei Shen Ziyi, jangan mencampuri urusanku. Katakan saja, apa sebenarnya tujuanmu datang ke sini? Hal paling berhargaku sudah kuberikan padamu, di perusahaan pun aku tidak punya sandaran, aku hanya ingin memintamu datang ke grup Kiao untuk membantuku. Cukup. Mustahil bagiku untuk pergi bekerja. Pura-pura merasa malang pun tidak akan ada gunanya. Duh, aku harus mewakili perusahaan untuk menghadiri sebuah acara promosi. Di antara klien ada yang bernama Zhang Tianbao, yang karena pengaruh dari keluarga Zhang, selalu bertindak kurang ajar padaku. Aku hanya ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku, untuk membantuku membereskan masalah ini. Apa? Bukankah itu putri sulung keluarga Shen? Shen Ziyi? Benar-benar lebih cantik aslinya daripada kabar yang beredar. Ternyata dia secantik itu. Kudengar Tuan Muda Zhang pun sampai tergila-gila padanya. Sangat membuat iri. Siapa pemuda di sebelahnya itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya di Haicheng? Kalau bukan karena Bibi, aku tidak akan datang membantunya. Apa? Jangan harap aku punya urusan penting. Tidak ada waktu untuk bermain rumah-rumahan denganmu. Jika kamu membantuku menangani Zhang Tianbao, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Setuju? Harus bantu. Baiklah, aku setuju untuk menangani Zhang Tianbao. Setelah ini kamu jangan pernah menggangguku lagi. Makanlah. Begitu Gu Sheng turun tangan, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang keluarga Zhang itu. Zi, penampilanmu cantik sekali hari ini. Bagus, sangat serasi denganku. Zhang Tianbao, hari ini aku mewakili perusahaan, datang untuk menghadiri pesta ini, tolong jaga sikapmu. Di Haicheng ini, selain mencari diriku, siapa lagi yang bisa kamu cari? Pergilah bertanya. Jika aku tidak mengizinkannya, siapa yang berani menikahimu? Selain mengandalkan kekuatan keluarga Zhang, apalagi yang kamu punya? Benar, aku memang mengandalkan keluarga Zhang. Di Haicheng ini, apapun yang disukai oleh keluarga Zhangku, maka itu harus menjadi milik keluarga Zhang. Enyahlah. Kamu berani memukulku? Terlalu banyak omong kosong. Tak disangka, datang ke sini memberikan keuntungan tak terduga. Dia adalah putra dari keluarga Zhang di masa lalu. Berani juga nyalimu, nak. Di Haicheng, aku keluarga Zhang adalah penguasa. Hari ini akan kubuat kamu tahu, apa konsekuensinya mencari masalah denganku? Maaf ya, aku benar-benar belum pernah mendengar tentang keluarga Zhang. Apa anak ini sudah gila? Bisa-bisanya dia tidak tahu tentang keluarga Zhang. Menyinggung keluarga Zhang, dia dalam masalah besar. Dia pasti akan berakhir dengan tragis. Tangan yang mana tadi yang memukulku? Aku ingin tangannya itu. Apa? Yang ini juga mau kuberikan padamu? Tuan Miyamoto, tolong bantu aku. Habisi dia untukku. Aku ingin semua anggota tubuhnya patah. Anak ini tamat sekarang. Kudengar Miyamoto ini berasal dari ahli bela diri Sakura. Serangannya sangat mematikan. Gu Sheng, kamu. Tenang saja, aku bahkan tidak perlu menggerakkan tangan. Apa yang terjadi? Sihir macam apa yang kamu gunakan? Kamu tidak berguna. Aku akan menghabisimu. Ya Tuhan, itu adalah seorang ahli bela diri Sakura. Kamu? Apa kamu berani membiarkanku menelepon? Terserah. Panggil ayahmu ke sini. Semua urusan baru dan lama, mari kita selesaikan bersama. Baik, kamu sendiri yang mengatakannya. Halo, ayah. Dia benar-benar bisa mengalahkan ahli bela diri Sakura. Sepertinya dia memang bukan orang biasa. Pantas saja dia begitu angkuh. Dia masih terlalu muda. Kekuatan keluarga Zhang bukanlah pada ahli bela diri Sakura, melainkan pada ahli bela diri kuno. Ahli bela diri kuno? Ahli bela diri yang bisa melawan 100 orang sendirian? Bagi orang biasa seperti kita, jika bertemu dengan ahli bela diri kuno, bahkan jika dikepung 10.000 orang sekalipun, kita tidak akan bisa menyentuh ujung jarinya sedikit pun. Gu Sheng, aku baru saja mendengar bahwa Zhang Guobiao selalu didampingi oleh ahli bela diri kuno. Itulah alasan mengapa keluarga Zhang bisa berkuasa di kota Hai. Gu Sheng, aku tahu kamu punya kemampuan, tapi kamu tidak mengerti betapa kuatnya ahli bela diri kuno itu. Ini semua tabunganku, ambillah uang ini, pakailah mobilku, dan sembunyilah di kota lain, mengerti? Tak kusangka, dia begitu tulus kepadaku, sampai memberikan seluruh tabungannya. Kali ini,
Aku tidak seharusnya meminta bantuanmu. Aku telah menyeretmu ke dalam masalah. Cepat pergilah. Zhang Tianbao tidak akan melakukan apapun padaku. Aku akan menahan mereka untukmu. Lihat saja siapa yang berani pergi. Kita lihat saja siapa yang berani pergi. Ayah, lihatlah bagaimana dia memukulku. Menyinggung keluarga Zhang, pasti akan ada konsekuensinya. Di antara orang-orang ini, hanya orang ini yang memiliki energi di dalam tubuhnya. Sepertinya dia adalah petarung bela diri kuno yang dikatakan Shen Ziyi. Sebelumnya, keluargaku selalu menggunakan seni ramal sebagai dasar. Aku sungguh tidak tahu apakah petarung ini cukup kuat untuk melawan pukulanku saat ini. Gu Sheng, dalam situasi seperti ini, bagaimana bisa kamu masih sempat makan? Setelah kenyang, aku baru punya tenaga untuk menghabisinya. Ayah, dia menghajar pengawal yang ayah siapkan. Dia bahkan menampar wajahku. Ini bukan sekadar memukulku, tapi sama saja dengan menginjak harga diri ayah. Menghina nama besar keluarga Zhang. Boleh juga nyalimu, jangan terburu-buru. Biarkan dia makan perlahan. Lagi pula, ini akan menjadi hidangan terakhir baginya. Anak ini sangat tenang. Kepala keluarga Zhang sedang bicara, tapi dia tidak peduli sama sekali. Menurutku dia tahu dia akan tamat, jadi dia makan sepuasnya sekarang agar tidak pergi dalam keadaan lapar. Gu Sheng, aku sungguh minta maaf. Ini semua salahku karena melibatkanmu. Tuan Bai, mohon bantuan Anda berikan pelajaran pada anak muda yang sombong ini. Wanita, ingatlah ini baik-baik. Apapun yang aku, Gu Sheng, janjikan pasti akan aku tepati. Mulai sekarang, keluarga Zhang ini tidak akan lagi mencari masalah. Anak muda ini, kenapa dia terlihat mirip dengan kepala keluarga Gu dulu? Ini tidak mungkin. Seluruh anggota keluarga Gu sudah kami habisi. Sama sekali tidak mungkin ada yang masih hidup di dunia ini. Zhang Guobiao, dendam yang sangat mendalam pada keluarga Gu tak akan pernah aku lupakan. Aku telah menguasai ilmu tingkat tinggi di Gunung Longhu, hanya untuk mencari keadilan dari kalian. Anak muda, melihat kemampuan yang kamu miliki itu, aku akan memberimu satu kesempatan. Tetapi, kamu harus merangkak ke sini, berlutut, dan bersujud 200 kali kepada Tuan Mudaku. Tentu saja, dengan begitu aku akan menghukummu dengan cara yang pantas. Orang tua, apa di usia segini Anda masih hidup? Bagaimana mungkin aku bisa tiada? Anak muda, meskipun kamu tidak takut pada apapun karena masih muda, tapi di sini adalah wilayah Haicheng. Terjun ke dunia ini akan ada tumpah darah. Bukan sembarang orang bisa pamer kekuasaan di sini. Tuan Bai, aku ingin Anda mematahkan kedua tangannya, juga kedua kakinya, biarkan dia menjadi cacat, lalu buang dia ke laut. Tuan muda, Anda bisa tenang saja. Aku akan segera mempersembahkan kedua tangan dan kakinya untukmu, demi membalaskan dendammu. Banyak bicara sekali, bisa cepat sedikit tidak? Aku masih harus pulang untuk mengangkat jemuran. Karena kamu sangat terburu-buru untuk mengakhiri hidup, baik, aku akan mengabulkannya. Aku akan memperlihatkan kepadamu bagaimana aku bisa mendapatkan nama besar ini. Hati-hati. Tuan Bai akhirnya bertindak. Orang terakhir yang dihadapi Tuan Bai sudah lama lenyap tanpa sisa sama sekali. Tuan Bai adalah pelindung utama keluarga Zhang kita. Dia adalah kekuatan penyeimbang. Setelah beliau turun tangan, sudah sewajarnya masalah selesai dengan mudah. Ini cukup menarik. Tidak disangka, kamu sanggup menahan satu pukulanku. Ternyata, kamu punya sedikit kemampuan. Tak kusangka, aku berkesempatan melihat langsung seniman bela diri legendaris beraksi. Bisa menyaksikan kehebatan Tuan Bai hari ini, sungguh sebuah kehormatan yang luar biasa. Ini bagaimana mungkin ini terjadi? Ternyata hanya segini kemampuanmu. Karena kamu dikalahkan olehku, yang telah membangkitkan 3 segel 9 naga. Setidaknya kamu bisa merasa sedikit bangga. Tuan Bai, apakah Anda baik-baik saja? Aliran energiku sudah hancur. Kekuatan bela diriku juga musnah. Orang ini adalah petarung tingkat tinggi. Keluarga Zhang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. Tuan Bai, jangan mendekat. Kepala keluarga Zhang, apa sekarang aku masih harus bersujud 200 kali padamu? Tidak usah. Anak kurang ajar. Beraninya kau mendatangkan musibah besar bagi keluarga Zhang. Seharusnya anak kurang ajar ini yang bersujud 200 kali pada Anda. Cepat, bersujudlah pada leluhur ini. Kau bersujud pada orang yang salah. Nona Shen, saya sangat bodoh sampai tidak mengenali Anda. Saya tidak tahu diri karena menginginkan Anda. Mohon ampuni saya. Saya janji akan selalu menjauh dari Anda. Bibi Agung, tolong katakan sesuatu. Kuharap kau ingat apa yang kau katakan hari ini. Pasti, saya akan mengingatnya seumur hidup. Dendam ini,
Cepat atau lambat akan kubalas 100 kali lipat. Kalau begitu, Tunggu sebentar. Apa aku sudah mengizinkan kalian pergi? Saya mohon beri kami kesempatan. Saya Zhang Gubiao bersumpah demi langit tidak akan membiarkan anak saya mengganggu Nona Shen lagi. Kelak, dimanapun Anda berada, saya keluarga Zhang akan langsung menyingkir. Hari ini, kelompok kalian keluarga Zhang akan segera hancur. Gushen, karena kamu sudah memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan berani mencari masalah lagi. Bagaimana kalau kita lepaskan saja mereka? Melepaskan mereka? Gusheng, keluarga Zhang bukanlah kelompok yang mudah dihadapi. Mereka punya hubungan baik dengan keluarga Li. Keluarga Li adalah salah satu dari 4 keluarga besar. 4 keluarga besar? Justru 4 keluarga besar itu yang aku cari. Dulu, mereka sama sekali tidak terpikir untuk memberi keluargaku kesempatan untuk bertahan hidup. Gusheng, ada yang tidak kamu ketahui, 4 keluarga besar ini adalah penguasa dunia bisnis. Kekuatan semua orang yang ada di sini jika digabungkan, bahkan tidak ada 10.000 banding 1 dari kekuatan mereka. Ternyata wanita rendah ini punya sedikit wawasan juga. Aku tidak percaya pemuda ini berani benar-benar menghabisi aku. Keluarga Zhang didukung oleh 4 keluarga besar. Tidak ada orang yang berani sembarangan menyentuhnya. Sayangnya, aku justru akan menghancurkan kekuasaan itu. Gusheng, tunggu dulu. Gusheng, hari ini kamu belum bisa menghabisi ayah dan anak. Keluarga Zhang itu, tadi saat dalam perjalanan ke sini, aku melihat di sekitar sini ada petugas polisi yang sedang berpatroli. Itulah sebabnya aku begitu terburu-buru mencegahmu. Membereskan keluarga Zhang bukanlah masalah kecil. Seandainya sampai menimbulkan keributan dan menarik perhatian orang-orang di luar, akan sangat merepotkan nantinya. Tuan hebat, Anda orang yang berjiwa besar, tolong lepaskanlah kami kali ini. Saya berjanji, di masa depan kami tidak akan pernah muncul lagi di hadapan Anda. Gusheng, lepaskan saja mereka dulu untuk hari ini. Setelah ini, carilah kesempatan lain untuk memberi pelajaran pada keluarga Zhang. Baiklah, kalau begitu hari ini biarkan mereka tetap hidup dulu. Namun, aku tidak bisa membiarkan kalian pergi begitu saja. Begini saja, kalian berdua lakukan shoot. Yang menang harus menampar yang kalah. Jangan segan-segan. Kenapa? Masih belum mulai juga? Mulai. Kami akan mulai. Ayah. Anak durhaka, kamu benar-benar berani memukul ayahmu sendiri? Ayah, aku juga tidak mau melakukannya. Tapi ini. Ayo pergi. Gusheng, hari ini terima kasih ya. Jelas-jelas tidak menyukainya. Pertunangan juga sudah dibatalkan, tapi kenapa aku tidak merasa senang? Ziyi, aku pulang duluan ya. Oh, kalau begitu hati-hati saat menyetir. Bagaimana jika dulu aku tidak membatalkan pertunangannya? Apakah sekarang orang yang ada di sisi Gusheng adalah aku? Untungnya kamu sangat hebat. Kalau tidak hari ini kita akan berada dalam bahaya. Hari ini gagal membereskan ayah dan anak keluarga Zhang. Mereka pasti akan membalas dendam pada Shen Ziyi. Sepertinya keluarga Kiao juga tidak akan dilepaskan. Segala masalah harus diselesaikan sampai tuntas. Keluarga Zhang, aku harus menghabisi mereka. Gusheng, aku rasa kamu di pesta tadi pasti belum merasa kenyang. Aku akan mentraktirmu makan. Apa ini, Shenzi? Sisa pembayaran perusahaanmu sudah bisa dilunasi. Datanglah kemari sebentar. Bagaimana kalau lebih baik kamu urus pekerjaanmu dulu, makan bersamanya kapan-kapan saja. Baiklah kalau begitu. Aku pergi duluan ya. Keluarga Zhang, siap-siap untuk dihancurkan. Ayah, kita harus menemui keluarga Li sekarang. Minta bantuan keluarga Li untuk membereskan Gusheng. Hari ini dia sudah membuat kita malu besar. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan ini. Dia harus membayarnya 10 kali, 100 kali lipat. Baik, besok ayah akan siapkan hadiah besar, lalu menemui keluarga Li untuk meminta bantuannya. Ayah akan buat anak itu tiada. Kali ini aku akan menghabisinya dengan tanganku sendiri. Sialan, apa dia pikir aku tidak bisa melakukan apa-apa terhadapnya? Iya kan? Juga Shen Zi itu. Aku akan menangkapnya sendiri, lalu menyerahkannya ke kamar ayah. Masih berani berpikiran jahat? Siapa itu? Kenapa?
Tadi kalian sedang membicarakan cara untuk menghabisiku kan? Sekarang sudah tidak mengenalku? Itu kamu? Kamu bagaimana bisa kamu masuk? Tentu saja dengan berjalan kaki. Aku peringatkan kamu ya, ini rumahku, bukan tempat bagimu untuk berbuat sembarangan. Tadi hari ini, di depan begitu banyak orang, kami sudah bersujud meminta maaf padamu. Bukankah kamu sudah setuju untuk melepaskan kami? Benar sekali. Bukankah kamu sudah sepakat tidak akan membuat kami tiada? Kamu tidak boleh ingkar janji. Lagi pula aku sudah menerima hukuman dari Kiao Qingnya, lihatlah. Sampai seperti apa bengkak wajahku ini? Kuas bulu serigala emas ini, jika digunakan untuk mengakhiri hidup kalian, bukanlah perlakuan yang buruk. Kami tidak berbuat apa-apa, tidak separah itu, kan? Lebih baik cari kawan daripada lawan. Mari kita berteman saja. Kelak, apapun perintah Anda, kami keluarga Zhang akan menuruti. Bagaimana kalian mengatakannya tadi? Tidak perlu aku ulangi lagi kan? Aku baru saja bicara omong kosong. Itu semua ide ayahku, tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Kamu, anak durhaka. Kalau sudah begitu, aku juga tidak takut untuk memberitahumu. Yang kami sebut tentang keluarga Li, bukanlah sesuatu yang orang sepertimu bisa goyahkan. Benar sekali. Dengan kekuatan keluarga Li, menghabisimu sama mudahnya dengan menghancurkan seekor serangga kecil. Ku yakin kamu juga tidak akan berani melakukan apa-apa pada kami. Maksudmu, adalah Haicheng keluarga Li? Tepat sekali. Kenapa? Sekarang kamu sudah merasa takut? Pamor yang keluarga Zhang miliki saat ini, semuanya berkat dukungan keluarga Li. Cara keluarga Li bertindak jauh melampaui imajinasi orang biasa sepertimu. Hanya sekali gerak, kamu akan langsung dilumat. Keluarga Li memiliki pakar bela diri kuno yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari Tuan Bai. Kamu memang bisa mengalahkan satu Tuan Bai, tapi bisakah kamu mengalahkan 100 orang? Apa sekarang? Kamu mulai takut, ha? Bukankah tadi kamu merasa sangat hebat? Sekarang bantu aku berdiri, antar aku ke rumah sakit untuk mengobati lukaku. Nanti jika di sisi ranjang kamu melayaniku dengan baik, aku bisa saja membantumu untuk memberikan ulasan bagus di hadapan mereka. Itu benar, nantinya kamu akan berterima kasih kepada kami. Sudah bicaranya? Putraku, sepertinya hari ini riwayatku sudah tamat. Aku datang kemari di tengah malam begini. Menurutmu untuk apa aku datang? Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu harus menghabisi keluarga Zhang? Apakah hanya karena masalah antara putraku dengan Shen Ziyi di perjamuan itu? Tidak ada dendam yang mendalam. Zhang Guobiao, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik siapa aku. Apakah kamu masih ingat karena menolak untuk bekerja sama? Pasangan keluarga Gu kamu buat tiada. Ingatkah kamu 5 tahun yang lalu? Bagaimana kamu melangkah di atas segala kehancuran seluruh keluarga-keluarga Gu untuk menjadi bagian dari keluarga besar Haicheng? Kamu adalah anak yang hilang dari keluarga-keluarga Gu itu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah kamu sudah tiada dalam kebakaran itu? Dan tidak ada yang tersisa sama sekali? Aku bukan hanya belum tiada, tapi juga telah menjadi pewaris guru surgawi dari Gunung Longhu. Sangat sulit dipercaya, bukan? Jangan menakutiku. Aku bersedia menjadi bawahan setiamu. Aku ingin menebus dosaku. Aku mohon ampunilah aku. Setelah kamu tiada, kejahatan itu akan sirna dengan sendirinya. Selanjutnya, keluarga Li. Halo, Gu Sheng. Aku ada di ruang kantor Presdir Grup Li. Cepat datang dan selamatkan aku. Grup Li? Presiden Li, mari kita bicara langsung pada intinya. Sesuai dengan kontrak yang telah kita tanda tangani, Grup Li seharusnya, sejak 1 minggu yang lalu sudah mengirimkan sisa pembayaran sebesar 50 juta dolar kepadaku, tapi sampai hari ini masih belum ada kabar sama sekali. Aku tahu itu, tapi begini. Grup Kiao sangat membutuhkan dana tersebut untuk memutar operasional perusahaan. Jadi, pembayaran ini tetap belum bisa aku berikan kepadamu. Karena, aku belum mendapatkan apa yang aku inginkan. Produk yang kami janjikan kepada kalian sudah diserahkan tepat pada waktunya. Aku tidak tahu apa yang Presiden Li maksud. Dengan hal itu, sangat sederhana. Aku ingin kamu menjadi wanitaku. Li Liangchen, jangan terlalu keterlaluan. Aku keterlaluan? Ini adalah wilayahku, Li Liangchen. Apapun yang ingin aku lakukan, akan aku lakukan. Hahaha. Halo, Gu Sheng. Aku ada di ruang kantor Presdir Grup Li. Cepat datang selamatkan aku. Apa yang mau kalian lakukan? Li Liangchen, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku akan menghadapimu dengan cara yang berbeda. Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani melakukan hal buruk kepadaku, keluarga Shen pasti akan membuatmu membayar harganya. Keluarga Shen? Konyol sekali. Aku ini tuan muda besar dari keluarga Li. Hanya dengan menggerakkan satu jari kelingkingku saja, keluarga-keluarga Shen milik kalian.
akan lenyap dari Hai Cheng. Tapi jika kamu menurut dan melayaniku dengan baik, dan membiarkanku menikmati rasanya bersama wanita tercantik di Hai Cheng, kejayaan keluarga Shen milikmu akan segera terwujud. Li Liang Chen, kamu bajingan? Aku baru saja menelepon suamiku. Dia akan segera tiba. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku. Li Liang Chen. Suamiku sangat hebat. Dia sangat ahli bertarung. Dia pasti akan menghajarmu sampai babak belur. Sungguh konyol. Di seluruh Hai Cheng ini, siapa yang berani mencampuri urusan keluarga Li kami? Lepaskan aku, lepaskan. Tenang saja, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Siapa yang sudah mengacaukan kesenanganku? Gu Sheng. Dasar bajingan, tidak tahu diri, tidakkah kamu lihat ini tempat siapa? Jika kamu masih ingin selamat, segera pergi dari sini. Beraninya menyentuh milikku? Apa kamu ingin tamat hari ini? Aku akan membawa Shen Ziyi pergi. Siapapun yang menghalangi akan aku habisi. Apa kamu tahu siapa aku ini? Karena sudah menyinggungku, akan kubuat hidupmu berakhir sekarang juga. Aku tidak peduli siapapun kamu. Tunggu apa lagi? Panggil semua orang, habisi dia. Sekarang kamu ingin dia diperlakukan seperti apa? Hancurkan dia. Biar dia tidak bisa lagi berbuat jahat. Hei, Shen Ziyi. Aku beritahu kamu. Meskipun aku tidak bisa menyentuhmu, aku masih bisa memusnahkan keluarga Shen. Dalam kondisi begini pun kamu masih berani mengancamku? Paman Zhang, kamu akhirnya datang juga. Cepat buat perhitungan dengan bocah itu untukku. Siap, Tuan Muda. Siapa yang berani macam-macam dengan Tuan Muda kita, serahkan nyawamu. Awalnya aku ingin membiarkanmu tetap tiada, tapi sepertinya sekarang, hal itu tidak perlu lagi. Hei, Gu Sheng, tunggu dulu. Li Liang Chen masih harus mengirimkan dana ke grup Kiao. Tanpa dana ini, rantai pendanaan grup Kiao akan terputus. Dana ini anggap saja sebagai jaminan keselamatanmu. Sekarang kamu bisa bertahan hidup lagi. Apa kamu merasa senang? Senang. Aku sangat senang. Kalau senang, cepat laksanakan. Cepat. Sini, ayo kemari. Tidak masalah. Ayo kita pergi. Bawakan ponselku ke sini. Aku harus menelepon ayahku. Aku akan membuat pasangan tak tahu malu ini dihabisi sekarang juga. Ayah. Shen Ziyi dan kekasihnya itu telah mencelakaiku. Apa? Mereka mencelakaimu? Aku akan segera menyuruh orang untuk menghabisinya. Baik. Anda baru saja membantu saya menyelesaikan masalah besar lainnya. Terima kasih ya, Gu Sheng. Tidak perlu berterima kasih. Masalah Anda sudah saya selesaikan, jadi Anda tidak perlu lagi mengganggu saya. Gu Sheng, Anda benar-benar menyebalkan. Sudahlah, ayo pergi. Anda datang begitu cepat? Pasti belum sempat makan apapun, kan? Aku traktir makan masakan rumahan terbaik di Hai Cheng. Dengar Nona Muda Shen, aku sudah berkali-kali menolakmu, tapi sikapmu padaku masih tetap sabar. Aku ini hanya seorang pengantar makanan. Tidak cocok dengan orang sepertimu, Nona Muda. Jadi sebaiknya, jangan buang-buang waktumu untukku lagi. Mau ikut atau tidak, terserah. Aku juga malas mau menraktirmu. Aku cuma bercanda kok. Aku memang lapar. Ayo cepat kita makan. Omonganmu tidak sesuai dengan hatimu? Aku memang orang seperti ini. Berbeda sekali dengan gaya orang kalangan atas. Seperti kalian. Gu Sheng, awas. Ziyi. Gawat, aku tidak membawa jarum perak. Tidak bisa menggunakan teknik akupunktur 9 naga pembalik takdir. Apa yang harus kulakukan? Cukup membuka 3 segel kunci 9 naga lagi. Aku bisa menggunakan teknik jarum energi sakti dan mengerahkan 9 naga pembalik surga. Dulu guru pernah berkata, masalah terbesarku adalah ketidakmampuanku mengendalikan gejolak energi sakti di dalam tubuh. Tidak disangka pengobatan ini membawa berkah terselubung. Masalah energi sakti yang tidak terkendali sudah teratasi. Ziyi. Apakah kamu yang menyelamatkanku? Aku hampir lupa. Ternyata kamu adalah seorang tabib hebat. Gu Sheng, siapa kamu sebenarnya? Kamu menguasai fisiognomi, medis, feng shui, punya kemampuan bela diri yang luar biasa. Tapi mau berdiam diri di Hai Cheng yang kecil, dan hidup sebagai pengantar makanan? Aku punya rahasia yang tidak bisa diceritakan. Aku mengerti.
Gu Sheng, kamu tidak perlu memedulikanku lagi. Aku juga tidak akan mengganggumu lagi. Ziyi adalah gadis yang baik, dia bahkan rela terkena serangan demi melindungiku, tapi aku malah karena sebuah alasan konyol, berkali-kali menolaknya. Sebenarnya melakukan balas dendam dan menerima Ziyi adalah dua hal yang sangat berbeda. Tentang Ziyi yang terkena serangan hari ini, itu adalah kelalaianku. Gu Sheng, kejadian sebelumnya sudah tidak penting lagi. Hubungan kita sampai di sini saja. Ini semua salahku karena sudah menyeretnya. Aku tidak pernah melihatnya dengan wajah sepucat itu. Sepertinya itu karena tadi dia menghabiskan banyak tenaga untuk mengobatiku. Jika saja aku tidak mengusiknya, maka dia tidak akan pernah terlibat dalam masalah seperti ini lagi. Ziyi, Dulu aku yang selalu mengejarmu, memintamu membantuku menyelesaikan berbagai masalah. Tapi kali ini aku sudah melindungimu dari bahaya. Hubungan kita sekarang sudah impas, mulai sekarang kita tidak punya utang apapun lagi. mengapa kamu bicara seperti itu? Orang bilang saat menghadapi kematian, segalanya hanyalah masalah kecil. Begitu juga denganku, setelah berada di ambang maut, tiba-tiba aku mengerti banyak hal. Sebenarnya pertemuan kita tidaklah mudah. Bahkan prosesnya terasa sangat konyol. Tidak ada perasaan apapun di antara aku dan kamu. Aku sudah bosan memainkan permainan ini. Sekarang lepaskan aku, dan berikan kebebasan untukmu. Sekarang setelah masalah keluarga Zhang dan keluarga Li terjadi, hubungan kita berdua sekarang di Haicheng bisa dibilang sudah diketahui semua orang. Apa kamu tidak takut nanti tidak bisa mendapatkan pacar? Hal itu tidak perlu kamu khawatirkan. Tujuan akhir bagi anak-anak dari keluarga besar memanglah pernikahan politik. Di antara kita berdua, tidak akan ada masa depan lagi. Pergilah. Aku lelah, aku butuh istirahat. Karena kamu sudah memutuskan, maka aku menghargai keputusanmu. Oh iya, lukamu sudah aku sembuhkan, beristirahatlah dengan baik. Beberapa hari lagi, aku akan datang menjengukmu lagi. Dia benar-benar pergi. Aku pun harus menghadapi paksaan pernikahan dari keluarga Li. Gu Sheng, hati-hati. Tidak ada perasaan apapun di antara aku dan kamu. Aku sudah bosan dengan permainan ini. Sekarang, lepaskan aku, kuberi kamu kebebasan. Gu Sheng, lihat siapa yang datang. Kiao Qingya. Gu Sheng, bukannya kamu sangat hebat dalam meramal? Apakah kamu tidak meramal apa yang akan terjadi pada keluarga Shen hari ini? Apapun yang terjadi pada keluarga Shen tidak ada hubungannya denganku, aku juga tidak perlu meramalnya. Memangnya kamu tidak tahu bahwa hari ini Li Liangchen akan pergi melamar ke keluarga Shen? Urusan Li Liangchen pergi melamar juga tidak ada hubungannya denganku. Gu Sheng, kamu bukan hanya buta mata, tapi juga buta hati. Apakah kamu benar-benar tidak bisa merasakan ketulusan hati Ziyi kepadamu, iya kan? Tahukah kamu, setelah kamu pergi hari itu, bantal Ziyi sampai basah kuyup karena tangisannya? Dialah yang meminta untuk berpisah. Aku hanya menghargai keputusannya. Kamu benar-benar bodoh dan buta, brengsek. Kamu tidak bisa menangkap maksud ucapan Ziyi, bahwa semua kata-katanya itu hanya kebohongan belaka. Sangat disayangkan. Kemampuan ramalmu itu, kamu akan tetap miskin seumur hidup hanya dengan menjadi pengantar makanan. Jika kamu berkata begitu, apakah ada rahasia di baliknya? Kamu pikir Ziyi ingin berpisah darimu. Itu karena dia merasa kejadian penembakan itu adalah salahnya. Di dalam hatinya dia selalu mencintaimu. Apa kamu tahu itu? Ternyata begitu rupanya. Sudah semua yang ingin kukatakan. Selanjutnya, putuskanlah sendiri. Bibi, aku pergi dulu ya. Baiklah. Kenapa? Kamu butuh aku menemanimu ke sana? Tidak perlu. Kalau berani, bawalah dia pulang bersamamu. Baik, aku akan mencoba membawa lebih banyak orang untuk menemanimu minum teh. Bawa lebih banyak orang, cepat sekali sudah bertambah. Ziyi, aku dengar kamu terluka. Aku membawakan banyak suplemen dari luar negeri. Juga ada beberapa hadiah. Semuanya adalah kesukaanmu. Tidak perlu perhatian dari Tuan Muda Li. Ziyi, hari ini kalian akan bertunangan. Lihatlah betapa baiknya Tuan Muda Li kepadamu. Menikah dengan Tuan Muda Li adalah keberuntunganmu. Banyak orang di luar sana yang menginginkannya. Bibi kedua, kapan aku pernah bilang ingin bertunangan dengannya? Ziyi, menikah dengan Tuan Muda Li adalah jalan hidup terbaik bagimu. Biar aku ingatkan kamu, kakek tidak akan pulang dalam waktu dekat. Sekarang di sini tidak ada yang akan memanjakanmu. Aku akan menentukan sendiri dengan siapa aku menikah. Kalian tidak perlu ikut campur. Tuan Muda Li, aku sudah punya pacar. Jadi silakan pulang.
Lancar sekali. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di depan Tuan Muda Li? Dari mana kamu punya pacar? Urusan keluarga mana boleh kamu jadikan mainan? Hari ini, kamu harus bertunangan dengan Tuan Muda Li. Tuan Muda Li, maafkan ketidaksopanan kami. Ziyi hanya sedang bercanda denganmu. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa. Ziyi sayang, kamu akan segera menjadi istriku. Tentu saja aku harus memberikan perhatian ini. Tuan Muda Li, aku tidak sedang bercanda. Hari ini, aku tidak mungkin bertunangan denganmu. Silakan pulang. Shenzi, biar ku beritahu, jangan tidak tahu malu seperti itu. Ziyi, sudah cukup sampai di sini ya. Tuan Muda Li masih berniat menikahimu. Seharusnya kamu merasa sangat beruntung. Bicara omong kosong apa kamu? Hal ini baik untukmu, dan juga bagi keluarga kita, semuanya ada manfaatnya. Bibi kedua, kamu tidak perlu mengurusi pernikahan saya. Kakek yang akan memutuskannya untukku. Sepertinya Nona Shen tidak setuju ya? Mengapa kalian tidak membicarakannya terlebih dahulu? Atau kalian sengaja tidak menghormati tuan muda kami? Tidak berani. Mana mungkin begitu? Seluruh keluarga kami malah sangat senang sekali. Kamu harus patuh sedikit ya. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika berbuat kasar. Kepala pelayan Wang, mohon maaf ya. Gadis ini memang keras kepala sejak kecil. Mohon dimaklumi. Hari ini kamu harus memberikan penjelasan. Hal ini adalah pernikahan yang ditetapkan keluarga. Kamu tidak punya hak untuk membantah. Apa ini benar keputusan keluarga? Atau kalian punya maksud tersembunyi? Bukankah kalian hanya ingin mencari keuntungan dari keluarga Li? Hingga merencanakan drama perjodohan seperti ini? Kurang ajar, beraninya bicara seperti itu kepada orang tua. Hari ini aku harus benar-benar memberimu pelajaran. Bahkan jika hari ini kamu menghabisiku sekalipun, aku tetap tidak akan pernah menikah dengannya. Sandiwara keluarga Shen ini ternyata sungguh luar biasa. Ziyi, dia yang ingin menghabisimu tadi. Keamanan, apa orang di luar sana sudah tiada semua? Siapa yang membiarkan berandal ini masuk? Kenapa kamu kesini? Cepat pergi. Ziyi, hari ini aku datang untuk membawamu pergi dari pernikahan ini. Kurang ajar. Dari pelosok mana asalnya si miskin sepertimu ini masih berani ingin menjalin hubungan dengan keluarga-keluarga Shen kami? Sungguh tidak tahu diri. Kamu cuma bermimpi. Aku dan Si memiliki perasaan yang sama, kami tulus saling mencintai. Memangnya siapa Anda? Kekuasaan keluarga Li sangatlah besar, bisa menikah dengan Tuan Muda Li. Itu adalah keberuntungan luar biasa bagi Ziyi. Siapa kamu ini? Tidak pantas bersaing dengan Tuan Muda Li? Gu Sheng, aku beritahu kamu, di masyarakat ini, yang kaya dan berkuasalah yang menjadi bos. Tidak peduli seberapa jago kamu berkelahi, memangnya kamu punya apa untuk melawanku? Aku tetap bisa merebut wanitamu. Ziyi, keluarga yang hanya mencari kekayaan dan tidak menghargai keinginan pribadimu ini tidak layak dipertahankan. Ikutlah denganku, nanti aku yang menjagamu. Baik, aku akan ikut denganmu. Jangan kira karena kamu sudah menghajar beberapa seniman bela diri kuno seperti Paman Zhang di hadapanmu tadi, lalu kamu merasa sudah sangat hebat. Aku beritahu kamu, seniman bela diri seperti Paman Zhang itu, di keluarga Li kami ada sangat banyak. Kalian semua sedang apa masih bengong saja? Beri dia pelajaran demi tuan muda. Habisi dia. Gu Sheng, ada begitu banyak seniman bela diri di sini? Lebih baik kamu segera pergi dari sini. Aku tidak ingin merepotkanmu. Jangan khawatir, selama aku Gu Sheng ada di sini, tidak akan ada yang berani menyakitimu, apalagi memisahkan kita berdua. Apalagi yang kalian tunggu, singkirkan dia. Kalau mau bergerak cepatlah, aku tidak punya waktu untuk bermain rumah-rumahan dengan kalian. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dasar kau orang yang tidak tahu diri. Kamu berani menyentuh orang-orang dari keluarga Li, hidupmu akan berakhir dengan sangat mengerikan. Li Liang Chen, kumpulan sampah yang kamu temukan ini sangatlah lemah. Kalau mau maju segera saja, jangan buat aku kecewa. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Baik, lihat saja pembalasanku. Orang ini kekuatannya terlalu besar, sepertinya hanya leluhur yang bisa turun tangan untuk membereskannya. Kamu ingin kabur? Tidak akan semudah itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingatkan padamu, jika kamu menghabisiku hari ini, keluarga, Li kami pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Liang Chen, kamu harus membayar atas apa yang telah kamu perbuat. Gu Sheng, kamu tidak boleh menghabisinya. Dia adalah putra sulung dari keluarga-keluarga Li. Jika dia sampai tiada di sini, berarti kita telah menyinggung keluarga Li sepenuhnya, dan kita semua akan tamat. Gu Sheng, apa yang dikatakan paman kedua, ada benarnya. Menghabisinya hanya akan memicu konflik yang lebih besar. Ziyi, jika hari ini dia tidak dihukum, kedepannya dia pasti akan terus mengusik kita, bahkan membalas dendam dengan lebih kejam. Gu Sheng, aku mohon padamu. Gu Sheng, asalkan kamu melepaskannya, kami dari keluarga-keluarga Shen bersedia mematuhimu. Setelah ini aku tidak akan menghalangi hubunganmu dengan Ziyi lagi. Kamu benar-benar gila. Beraninya kamu menyentuh Tuan Muda Li, keluarga Li tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Mereka akan memburu serta menghancurkanmu,
hingga tak ada yang tersisa dari dirimu. Tak perlu mereka yang mencariku, aku sendiri yang akan mendatangi keluarga Li untuk buat perhitungan. Bodoh. Keluarga Li memiliki banyak petarung hebat. Apa kamu pikir hanya dengan sedikit kekuatan bela diri, kamu bisa melawan mereka? Terserah apa katamu hari ini, Li Liang Chen harus dihabisi. Gu Sheng, apa yang ingin kamu lakukan? Biar ku beritahu ya, jika kamu membuatku tiada hari ini, keluarga-keluarga Li pasti tidak akan memaafkanmu. Gila, dia sudah gila? Dia tidak akan melibatkan kita, kan? Ayah, ayo kita pergi dari sini, kita harus segera kabur. Gu Sheng, kamu benar-benar sudah menghabisinya? Tidak apa-apa, tenanglah. Tapi keluarga Li tidak akan melepaskanmu. Pergilah lari. Aku tidak ingin melibatkanmu. Kamu harus percaya padaku. Kapan aku pernah mengecewakanmu? Baiklah. Aku percaya padamu. Sudahlah, masalah ini sudah beres. Berhasil merebut pengantinnya, ayo pergi. Halo, kepala keluarga. Tuan muda sudah tiada. Keluarga Shen, tunggulah kemarahan besar dari keluarga Li. Ziyi, kamu tidak punya tempat tujuan sekarang. Pergilah temui sahabatmu dulu dan menginaplah di rumah Kiao Qingya selama beberapa hari. Aku akan mencarimu setelah memberi pelajaran pada keluarga Li. Baiklah kalau begitu. Kamu harus bertindak dengan hati-hati. Setelah aku menangani keluarga Li, aku harus mencari tahu kebenaran dari kejadian tahun itu. Li Ruoxuan, hidup kalian yang tenang di keluarga Li saat ini, semuanya dibangun di atas pengorbanan keluarga-keluarga Gu yang sudah tiada. Hari ini, aku harus mencari tahu kebenaran saat itu. Li Ruoxuan. Gu Sheng, bagaimana bisa kamu masuk ke sini? Aku tanya kepadamu, siapa saja yang terlibat dalam tragedi berdarah keluarga Gu 10 tahun lalu? Apakah ini semua juga berkat jasamu? Jika itu aku, apa yang bisa kamu lakukan? Jika bukan aku, apa yang bisa kamu perbuat? Bahkan jika kamu datang, lalu kenapa? Kedatanganmu ke sini, bukan saja tidak bisa melawanku, tapi justru menyerahkan nyawamu sendiri. Jangan banyak bicara, cepat katakan. Lihat dulu tempat apa ini. Sangat tidak tahu diri. Kemari semua. Hanya sekelompok orang tua saja. Apakah kalian mau maju satu persatu, atau mau maju sekaligus? Anak muda, jangan terlalu sombong. Memangnya bisa disebut anak muda kalau tidak berani? Lagi pula aku punya alasan untuk percaya diri. Cobalah kalau ingin tahu. Lancang, terima ini. Ini mustahil. Mustahil. Kalian semua maju bersama-sama. Cepat buat dia bertekuk lutut. Li Ruoxuan, sekarang giliranmu. Gu Sheng, kumohon lepaskan aku. Masalah tentang kehancuran keluarga-keluarga Gu waktu itu, benar-benar, tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu? Apa kau pikir aku percaya? Itu sungguhan, aku hanya melakukan sesuai perintah. Li Ruoxuan, kau benar-benar belum kapok sebelum melihat akhirmu. Biar ku beritahu, jika kau membohongiku lagi, aku akan menghabisimu seketika, termasuk seluruh keluargamu. Akan kukatakan. Sebenarnya dulu. Cepat katakan. Tahun itu keluarga Li memang terlibat dalam kehancuran keluarga-keluarga Gu kalian. Kami hanya alat saja. Pelaku yang sebenarnya adalah... Cepat katakan. Ya, iya. Baik. Namanya adalah Lord Buddha. Gu Sheng, tolong lepaskan aku. Kamu harus mencari Lord Buddha. Dialah dalang di balik semua kehancuran keluargamu. Siapa Lord Buddha? Apa hubungannya dengan masalah ini? Dulu keluarga Gu tidak mau ikut penyelundupan. Bahkan mengancam jika kami tetap melakukannya, kalian akan melaporkannya. Lord Buddha lah yang memberi usul kepada kami, katanya singkirkan keluarga Gu, supaya kita semua bisa hidup nyaman. Terlebih lagi, keluarga Li juga bisa menjadi keluarga nomor 1 di Haicheng jadi. Jadi, kamu tega menghabisi keluarga kami? Aku pun tidak punya pilihan. Lord Buddha punya kekuatan besar. Jika kami tidak setuju, dia akan menyerang kami. Aku tanya sekali lagi, siapa sebenarnya Lord Buddha ini? Aku tidak punya urusan dengannya. Kenapa dia menyakiti seisi keluargaku? Lord Buddha berasal dari ibu kota. Dia memiliki pelindung yang sangat berkuasa. Saat baru tiba di Haicheng, dia langsung menyingkirkan 4 faksi besar. Aku tidak tahu mengapa dia ingin membuat keluarga Gu tiada. Aku hanya tahu jika dia menyuruh kami melakukan sesuatu, maka kami melakukannya. Sepertinya aku harus menemukan Lord Buddha ini agar bisa benar-benar menuntaskan hutang nyawa keluarga Gu. Li Ruoxuan, kamu sudah tidak berguna. Gu Sheng, mohon ampuni saya. Saya sudah menceritakan segalanya. Li Ruoxuan, apa kamu pikir hanya dengan bicara, aku akan membiarkanmu lolos?
Dengarkan baik-baik, hutang nyawa harus dibayar nyawa. Apa yang kamu ambil dari keluarga Gu cepat atau lambat harus dikembalikan. Jangan, tidak. Hari ini, waktumu sudah berakhir. Gu Sheng, berita mengenai Lord Buddha. Aku meminta bantuan ayahku untuk memeriksanya. Orang ini sangat misterius. Tidak banyak yang bisa aku temukan. Tapi kami menemukan informasi bahwa Lord Buddha akan segera mengadakan pesta ulang tahun yang ke-70. Ini adalah sebuah kesempatan untuk melakukan balas dendam yang tidak boleh dilewatkan. Aku harus datang ke pesta ulang tahun itu. Nona Kiao, bisakah kamu membantuku satu hal? Katakanlah. Tolong bantu aku menjaga Ziyi dengan baik. Tunggu dulu. Mengapa kamu bicara seperti itu? Selama ini, membalaskan dendam keluarga Gu adalah keinginanku. Aku harus pergi ke pesta ulang tahun Lord Buddha, menyelidiki kebenaran, dan membalaskan dendam keluarga Gu. Mungkin akan sangat berbahaya. Seandainya aku tiada, mohon bantu aku menjaga Ziyi dengan baik. Apakah kamu benar-benar harus pergi? Tujuanku turun gunung kali ini adalah demi hal ini. Sebagai keturunan keluarga Gu, aku tidak akan tenang sebelum dendam ini terbalaskan. Gu Sheng, apa kamu masih tidak bisa melepaskan petunangan dulu? Benar juga. Qingye jauh lebih hebat dariku. Aku memang tidak bisa menandinginya. Ziyi, cepat kejar dia. Sudahlah, biarkan dia pergi. Dia marah masih lebih baik daripada mengkhawatirkanku. Jika aku bisa kembali, aku pasti akan menjelaskan semuanya dengan baik. Nona Kiao, aku mohon padamu. Baik, serahkan Ziyi padaku, tenang saja. Di Haicheng, ternyata masih ada orang yang berani menghabisi orang-orangku. Siapa yang melakukannya? Kalian bisu? Bicara. Siapa yang melakukannya? Lord Buddha, bawahan Anda masih belum menemukannya. Semua kamera pengawas di keluarga Li rusak, sehingga mustahil untuk melacak pelakunya. Sampah. Kalian ini tidak berguna sekali. Siapa di sana? Seret dia keluar dan buat perhitungan. Lord Buddha, meskipun kami belum menemukan pelakunya, tapi kami telah menemukan orang yang baru-baru ini terlibat konflik dengan keluarga Li. Katakan. Namanya Gu Sheng, hanya seorang pengantar makanan. Siapa tadi namanya? Dia bernama Gu Sheng. Beberapa hari yang lalu dia bertengkar dengan tuan muda keluarga Li, karena itu dia menaruh dendam pada keluarga Li. Gu Sheng? Anak dari keluarga Gu yang menghilang bertahun-tahun yang lalu. Ternyata akhirnya dia datang mencariku. Lord Buddha, Gu Sheng ini punya hubungan yang sangat dekat dengan nona muda keluarga Shen Ziyi. Bagaimana jika menurut Anda, kita tangkap saja wanita itu terlebih dahulu? Shen Ziyi, bagus. Mari menyerang lebih dulu sebelum didahului. Tangkap wanita dari Gu Sheng itu. Aku yakin dia tidak akan bisa berkutik apa-apa. Lord Buddha, aku ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu. Berhenti. Apa kamu sudah buta? Beraninya kamu datang ke tempat ini? Ini bukanlah pangkalan rahasia atau kantor pemerintahan. Jika mereka boleh masuk, kenapa aku tidak boleh? Mereka adalah para tamu undangan Lord Buddha dari kalangan terpandang, sedangkan kamu hanyalah orang kampung. Kalau mau mencari makanan sisa, pergi sana ke pintu belakang. Apa kamu dengar? Dia bicara padamu. Kalau mau mencari sisa makanan, pergi ke pintu belakang. Jangan sampai makanan itu habis dimakan anjing liar, hingga kamu tidak kebagian apa-apa. Dia bilang pergi dari sini. Apa kamu tuli? Berani-beraninya kamu memukul anak buahku. Apa kamu sudah bosan hidup? Semuanya, kemari. Siapapun yang menghalangiku akan tamat. Berani sekali kamu berlagak di hadapanku. Kawan-kawan, ambil senjata kalian, serang dia. Lau Liu, apa yang terjadi di sini? Brother Hu, ada seseorang yang datang mencari keributan. Nak, beraninya kamu membuat keributan di acara ulang tahun Lord Buddha. Apa kamu bosan hidup? Semuanya, habisi dia. Panggil tuan kalian ke sini. Menarik. Sudah lama aku tidak melihat anak muda yang begitu angkuh. Apa kamu tahu konsekuensi dari perbuatanmu ini? Aku tidak tahu. Coba beritahu aku. Bulan lalu, ada seorang pria yang sangat sombong datang ke sini mencari masalah. Aku menyuruh orang-orang untuk memberinya pelajaran keras, menghancurkannya, dan membuatnya tidak berdaya. Kamu terlalu banyak bicara.
Brengsek, beraninya kamu memukulku. Kenapa? Memangnya tidak boleh? Rasanya cukup memuaskan. Nak, beritahu aku namamu. Aku tidak akan menghabisi orang yang tidak punya nama. Dengarkan baik-baik. Namaku Gusheng. Namamu Gusheng? Kemari kalian, buat formasi. Formasi Feng Shui terbalik. Rantai pengikat Dewa Yin Yang. Menggunakan teknik rahasia dari keluarga Gu untuk melawanku. Lord Buddha sungguh niat sekali. Gusheng, untuk melawanmu, Lord Buddha sengaja membayar harga tinggi dengan mengundang 6 ahli formasi dari Gunung Qingliang, ditambah dengan formasi ribuan pusaka berharga di bawah ini. Hari ini, habis sudah riwayatmu. Apa kamu benar-benar mengira hanya dengan 2 formasi rongsokan ini bisa melenyapkanku begitu saja? Apa maksudmu? Dia sama sekali tidak tertahan. Lord Buddha, karena kamu sudah datang, jangan bersembunyi seperti pengecut, muncullah. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, ternyata tuan muda kecil sudah besar. Zhao Lifo, ternyata itu kamu. Seingatku, kamu dulu hanyalah pelayan di keluarga Gu kami. Tak disangka kamu berkhianat dan membuat kekacauan hingga membuat ratusan orang di keluarga kami tiada. Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, akhirnya kamu berani menampakkan diri di hadapanku. Sembunyi? Apa yang perlu disembunyikan? Tahun itu aku membawa orang untuk menghabisi seluruh klan keluarga Gu kalian. Sedikit pun aku tidak berniat sembunyi. Seharusnya kamu yang sembunyi, susah payah bisa tetap hidup. Tapi kenapa kamu malah datang untuk mengantar nyawa? Mengantar nyawa? Kamu benar-benar berpikir dengan memasang formasi sampah ini bisa membuatku tiada? Apa kamu benar-benar mengira dengan memasang beberapa formasi rusak ini, kamu bisa membuatku tiada? Gusheng, kamu tahu betul betapa hebatnya kekuatan ilmu rahasia keluarga Gu. Asalkan terjerat oleh rantai pengunci dewa ini, meskipun dewa agung yang datang, tetap tidak akan bisa melepaskannya. Apa kamu benar-benar tidak merasa menggunakan ilmu rahasia keluarga Gu untuk mengunci pewaris keluarga Gu? Itu sangat konyol. Gusheng, aku tahu kamu adalah jenius dari keluarga Gu. Kamu sudah menguasai seluruh ilmu rahasia keluarga Gu di usia belasan tahun. Tapi, aku juga punya persiapan. Lihatlah baik-baik. Formasi apa sebenarnya ini? Oh, di atas dasar formasi Feng Shui terbalik, kamu memasang 5 formasi kecil lagi untuk mengunci titik meridian utamaku. Lumayan juga. Kamu memang benar-benar belajar sesuatu di keluarga Gu. Bukan. Ini bukan sekadar formasi kecil. Ini adalah formasi agung penekan langit 5 puncak. Demi menjamin kekuatan formasi agung ini, aku membawa benda pusaka penjaga gunung dari 5 puncak yang sekarang dikendalikan oleh formasi berantai milikku. Dulu orang tuamu berusaha keras melindungi nyawamu, agar kamu tetap hidup, tapi sekarang kamu malah mengantarkan nyawa. Apa kamu tidak merasa bersalah pada mereka? Diam, kamu tidak pantas menyebut orang tuaku. Baiklah, Gusheng, aku berikan satu kesempatan padamu. Berlututlah dan memohon padaku. Mungkin aku bisa membuat kepergianmu tidak terlalu menyakitkan. Sungguh konyol. Apa kamu benar-benar berpikir formasi-formasi ini bisa mengurungku? Aku beritahu kamu, trik-trik semacam ini sudah tidak aku gunakan lagi sejak usiaku 8 tahun. Sudah di ujung tanduk pun masih berani bicara sombong. Lord Buddha, gawat. Senjata sihir yang menjaga pusat formasi di ruang bawah tanah hancur. Cepat, aktifkan formasinya. Habisi dia. Aktifkan formasinya. Habisi dia. Kekuatan alam semesta tak terbatas. Perubahan langit dan bumi. Lord Buddha jangan panik. Dengan kami 6 bersaudara di sini, dia tidak akan mungkin bisa melepaskan diri dari segel. Lord Buddha, izinkan aku membereskan anak ini sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Bocah, tadi kamu sangat sombong kan? Berani-beraninya, kamu menampar wajahku. Sekarang aku akan menunjukkan akibat karena telah memancing amarahku. Bukankah kamu ingin menghabisiku? Berikan tenagamu lebih besar lagi.
Kamu Lord Buddha. Lord Buddha, selamatkan aku. Tolong aku. Selama kami berenam ada di sini, kamu ingin menyerang Lord Buddha? Jangan bermimpi. Adik seperguruan, salurkan kekuatan kalian kepadaku. Kalian membantu orang yang salah, sungguh mencari masalah. Sekarang giliranmu. 4 pengawal agung, saatnya kalian beraksi. Lord Buddha tenang saja. Untuk menghadapi bocah ini, aku sendiri pun cukup. Aku akan menyiksanya habis-habisan. Pemuda setampan ini, sungguh sayang jika harus tiada begitu saja. Biarkan aku mendidiknya dulu, dia pasti akan menjadi pelayan yang hebat. Jika kalian terus banyak bicara dan tidak segera bergerak, aku yang akan mendahului kalian. Pemuda tampan yang terlihat lemah ini pasti sangat memuaskan saat menghabisinya nanti. Mereka semua adalah petarung hebat yang aku pekerjakan. Setiap dari mereka, jika maju sendirian, mempunyai kekuatan yang mampu menandingi 1000 pasukan. 4 penjahat pelabuhan berdarah. Kalianlah yang di pelabuhan Haicheng telah menghabisi hampir 100 orang. 4 iblis itu. Ternyata kamu cukup berwawasan. Karena kamu sudah tahu identitas kami, segeralah berlutut dan minta maaf, maka aku akan membiarkanmu pergi dengan tenang. Hari ini kalian bertemu denganku. Aku akan mewakili keadilan langit untuk menghukum kalian. Page, mau menghabisi kami? Lihat dulu apakah kamu punya kemampuan itu. Kunci 9 naga. Hancurlah. Sekarang giliranmu. Boleh juga caramu. Gu Sheng, ternyata penilaianku tentangmu memang tidak salah. Ini trik rendahan seperti ini memang tidak cukup untuk menghabisimu. Bagus kalau kamu tahu. Sekarang, patuhlah dan bersiaplah untuk tiada. Sudah saatnya memperlihatkan kepadamu kartu AS milikku yang sebenarnya. Mutiara Tianshui, kenapa barang itu bisa ada padamu? Ya, tepat sekali. Benda ini ada bersamaku. Mutiara Tianshui ini adalah pusaka milik klan keluarga Gu kalian. Harta karun ini bukan sekadar obat luka yang luar biasa, bahkan bisa menghidupkan yang sudah tiada. Tapi khasiat yang sebenarnya adalah membuat seseorang mencapai keabadian dan menjadi dewa sejati. Mencapai keabadian? Bagaimana bisa aku tidak tahu soal itu? Tentu saja kamu tidak tahu. Buku kuno yang mencatat hal itu sudah lama kuhancurkan. Karena benda inilah, aku menghabisi seluruh klan keluarga Gu dan berharap bisa terbang ke langit menjadi dewa. Hanya demi kebohongan konyol ini, kamu tega menghabisi seluruh klan keluarga Gu. Menjadi dewa bukanlah sebuah kebohongan. Aku sudah meneliti Mutiara Tianshui selama bertahun-tahun. Benda ini pasti bisa membantuku. Asalkan aku menghabisimu, lalu menyerap semua tumpahan merah dari seluruh klan keluarga Gu, aku akan berhasil. Kamu benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Sekarang saatnya untuk membiarkanmu merasakan kekuatan sejati dari Mutiara Tianshui ini. Serang. Pergi. Hahaha. Aku akan menjadi abadi. Aku akan menjadi keras sakti. Aku akan menjadi Buddha Tathagata. Aku akan menguasai segala aspek kehidupan. Permata sumsum langit, cepat habisi dia untukku. Tunggu, wajah ini sangat tidak asing. Ini adalah sisa jiwa milik anggota keluarga Gu. Tua bangka sialan, aku akan membuatmu membayar semuanya. Membayar semuanya? Rasakan dulu kekuatan dari pusakamu sendiri. Habisi dia. Habisi dia sekarang. Kenapa bisa begini? Mengapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Atas perintah tertinggi, lepaskanlah jiwa yang kesepian ini. Segala roh dan bayangan, semua makhluk menerima anugerah. Dengan titah untuk menyelamatkan mereka, segeralah terlahir kembali. Dengan titah untuk menyelamatkan mereka, segeralah terlahir kembali.
Apa yang sedang kamu lakukan? Hanya demi sebuah kebohongan yang tidak nyata, kamu tega menghabisi seluruh klan keluarga Gu sekarang, saatnya kamu dihukum. Permataku. Gu Sheng, jika kamu tidak ingin Shen Ziyi tiada, sebaiknya jangan macam-macam. Apa katamu? Istrimu ada di tanganku sekarang. Kalau tidak ingin dia celaka, kamu harus patuh padaku. Jangan bergerak. Tua bangka, beraninya kamu menyentuh istriku. Kemari kalian. Bajingan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Gu Sheng, bagaimana jika aku tidak senang dan membuatnya terluka? Sedikit saja, apakah kamu akan menyesal seumur hidup? Aku berikan satu kesempatan lagi, lepaskan dia. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal telah hidup di dunia ini. Gu Sheng, kalau berani habisi saja aku. Setelah aku tiada, lihat saja apa istrimu bisa bertahan hidup. Katakan, di mana Ziyi? Ayo habisi aku, ayolah, buat perhitungan denganku. Tua bangka, kamu sedang bermain dengan maut. Ada apa? Kamu takut? Apa gunanya kamu bisa bertarung? Orang sepertimu, sehebat apapun bertarung, akan tetap berada di bawah kakiku. Sadarilah kenyataannya. Aku bisa melenyapkan orang tuamu, maka aku juga bisa melenyapkan istrimu. Jika tidak ingin istrimu tiada, berlututlah di hadapanku sekarang. Kamu cari mati. Sudah di ujung tanduk masih saja keras kepala. Aku akan menghitung sampai 3. Jika tidak berlutut memohon padaku, aku akan membuatmu menyesal selamanya. 1, 2, Tua bangka. 3. Kemari kalian, hubungi lewat panggilan video. Biar berandalan kecil ini melihat bagaimana istrinya dihancurkan sampai habis. Tuan Besar tidak perlu repot menelepon, aku sudah sampai di sini. Tidak usah repot-repot meminta Lord Buddha menelepon, aku sudah datang. Shen Ziyi, kamu tidak apa-apa? Ziyi, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, untungnya ada Cinya di sana. Dia sudah diberitahu, dan Bibi muncul tepat waktu untuk menyelamatkanku. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih banyak. Shen Ziyi, di mana orang-orang yang kukirim untuk menangkapmu? Sepertinya mereka sudah masuk penjara sekarang. Meminta Bibi turun tangan, benar-benar membuang tenaga untuk hal sepele. Bibi, siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu menyerang orang-orangku. Kamu tidak pantas mengetahui namaku. Kamu, Xiao Sheng, bagaimana hasil penyelidikannya? Sudah jelas semuanya. Dialah dalang dibalik semua ini. Lalu tunggu apa lagi? Saatnya melakukan perhitungan sekarang juga. Kumpulan anak ingusan, hanya dengan mengandalkan kalian, aku Lord Buddha yang menguasai Haicheng. Lord Buddha, apa kamu pikir kamu masih berkuasa di Haicheng? Setelah malam ini, namamu akan dihapus. Omong kosong. Aku Xiao Lifo telah menguasai Haicheng selama puluhan tahun. Aku tidak akan hancur begitu saja. Kamu benar-benar berkhayal. Baiklah, hari ini aku akan memperlihatkan padamu bagaimana caramu akan hancur. Jangan harap ingin menghancurkanku, Gu Sheng. Aku akan membuatmu menyusul orang tuamu. Aku akan menghabisi istrimu tanpa ampun. Aku dan kalian keluarga Gu adalah musuh bebuyutan. Lord Buddha, ingatlah ini baik-baik. Hari ini adalah hari terakhirmu. Kamu Gu Sheng, semuanya sudah selesai. Mari kita pulang.